Sabkatul. Ini bang, saya tadi kan Bukan ke yang masjid biasa aja. sholat. Saya tadi kan ke masjid sholat, saya nyalim abang-abang gitulah, mungkin lebih gede daripada saya umurnya 10 tahun ke atas atau gimana. Saya salam dia, terus dia langsung tarik tangannya itu gimana itu ya? Maksudnya, saya kurang paham juga soalnya baru kali ini saya nyalim orang, saya mau salim, lepas itu tangan langsung ditarik bentar. Begitu saya mau nyium tangannya, mau nyalim, datang ke masjid tadi. Mohon Terus izin. masalahnya apa masalahnya? Saya nggak mau. Kan kalau kita salam orang itu kan dijabah salamnya, ini enggak, dia langsung ditarik gitu. Ya berarti nggak mau bang. Itu privasinya masing-masing lah. Enggak gitu. Jadi gini bro, ada orang yang mau dicium tangannya, ada orang yang nggak mau. Bukan berarti anda tidak dihormati. Artinya itu dia mau merendahkan diri. Artinya kita ini sama. Ada juga yang mau. Jadi no problem. Nggak ada masalah. Positive thinking aja lah. Positive thinking gitu aja ya. Tapi kalau saya habis cuci ikan gitu ya, atau saya habis bersih-bersih got gitu ya, ya silakan aja kalau mau cium tangan saya untuk berbagi, nggak apa-apa. Baik, berarti gitu aja ya. Yuk, makasih bang. Terima kasih Bang Yuk, Ardian. sama-sama. Ya, saya baru kemarin ketemu beberapa habaib sama Bang Joma ya. Sebagai bentuk penghormatan, ya saya mau cium tangan beliau nggak mau. Artinya apa itu? Beliau itu ya tidak mau menyombongkan diri gitu loh. Bukan berarti tidak menghormati kita. Jadi betul kata Bang Ardiansyah, positive thinking. Itu aja ya. Oke, lanjut. Iya, aku kalau ke masjid mana misal kalau mau jabat tangan ya ayo monggo. Kalau nggak mau jabat tangan ya mungkin beliau lagi apa atau apa, mungkin haknya beliau, privasinya beliau, habis pegang apa atau apa, mungkin gitu ya. Mungkin nggak mau, ya nggak apa-apa lah, itu positive thinking aja kita. Aku nggak pernah merasa, oh sombong amat ini orang, nggak pernah sih kayak gitu. Enggak, justru itu dia merendahkan diri. Tadi ada di bawah mengatakan kalau cium kaki itu adanya di Bible. Bagaimana Maria Magdalena datang untuk mencium dan membasuh kaki Yesus. Di Bible ada cium kaki. Kalau di Al-Quran nggak ada. Makanya kalau bertanya hati-hati lo ya. Setiap yang negatif-negatif di Bible ada lo ya bro. Setuju? Coba dijambak Bang Andi, dijambak. Jangan coba-coba bernegatif berbicara. Di Bible jawabannya ada lo. Satata. Ustadz tahta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggak mau. Duh, nggak mau. Ustadz Tata katanya lagi sakit ya. Sakit apa Tat? Enggak, kemarin, bukan sekarang, kemarin. Sakit apa kemarin? Sakit tenggorokan. Oh gitu. Kurang minum air putih ya Tat ya? Enggak, penyakit saya transfer ke sana gantian. Saya udah sembuh dia nyensak. Ya Yusef, selamat malam Yusef. 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 Aduh. Ustadz, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana? Ada Ar-Rahman wal Arsistawa. Di Ars. Bukan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Atau gini, katakan Muhammad ketika ada yang bertanya hambaku tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau ada orang bertanya, hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i dadaan. Dan akan mengabulkan kalau orang itu berdoa. Makanya ada juga min hablil warid. Dekatnya itu lebih dekat dari urat nadi. Pokoknya kalau ditanya tentang Allah itu apa ya, dalilnya itu kalau kita pakai Toha ayat 5, ya Ar-Rahmanu alal arsyistawa, menguasai aras. Kalau pakai Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan dekatnya itu Qaf ayat 16, min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Atau Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang hambaku bertanya tentang aku, katakan saja fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat gitu.
Oke. Makasih Tat. Tadi ada lagi dibawa suruh cium kaki Habib. Memang kita ada budaya mencium kaki. Yang budaya mencium kaki itu adalah Maria Magdalena mencium dan membasuh kaki Tuhanmu. Jadi budaya di Bible itu setiap perempuan harus mencium kaki pacarnya atau calon suaminya atau suaminya. Kalau di Al-Quran nggak ada perintah mencium kaki. Di Bible ada. Tuh Oten yang nanya, gue jawab ya. Gue jawab. Semoga kau laksanakan perintah Biblemu mencium kaki. Ya saya nggak bisa bayangkan kalau orang tua pulang dari sawah bisa injak tai babi, belum sempat lagi cuci kaki lu langsung cium, rasakan. Ajaran Biblemu tuh, masih mau kau datang besok. Izin sponsor, boleh? Teman-teman. Mandi sponsor ya. Silakan disimak. Silakan. Sponsor ya teman-teman, silakan di subscribe ya. Nama YouTube-nya Bang Ardi, simple aja ya, BANG spasi ARDY gitu ya. Dari mana asal usul istilah gereja ini belum ada yang bisa jawab dari tadi. Itu kan. Nah ini ya. Bang Ardi BANG spasi ARDY. Minta tolong silakan di subscribe yang mau, yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Itu aja sih dari saya ya. Ya, tidak ada paksaan dalam subscribe. Tidak ada paksaan. Halo teman-teman di YouTube. Assalamualaikum semuanya. Sehat selalu ya. Utamakan menonton live di YouTube dan tontonlah channel-channel yang memang punyanya orangnya. Misal Bang Handi ya, Bang Handi Satsugi ya, Pak Desugi, Bang Ardi ya, Bang Ardi gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa passwordnya adalah passwordnya teman-teman di YouTube saya itu khusus Bang Handi. Tahu nggak passwordnya ini nih? Jangan lupa passwordnya kawan-kawan. Jangkrik. Lanjut. Ini ada Oten di bawah. Dia tidak bisa membedakan yang mana tangan, yang mana kaki. Aduh apa ini? Dia tidak bisa membedakan yang mana tangan, yang mana kaki. Katanya kalau udah mencium tangan ya sama dengan mencium kaki. Jadi lu nggak bisa bedain dong. Yang mana tangan, yang mana kaki. Oten memang kalau nggak blow on gimana ya? Bisa nggak sih lu nggak blow on dalam 1 detik aja gitu loh? Bro, saya minta tolong dalam 5 detik deh. Lama 5 detik lu berhenti jadi blow on coba. Emang enak jadi blow on gitu loh. Blow on itu membebani dirimu. Kaki sama jempol, kaki sama tangan kok disamain. Sekali lagi ya jangkrik. Tolong. Bang Andi udah kena password kita teman-teman di YouTube. Tolong ya, sekali ini aja minta. Tolonglah berhenti. Ya, tolong berhenti menjadi blow on 1 detik aja. Coba. Saya rasa Anda nggak mati deh kalau berhenti blow on 1 detik. Coba deh. Bang Yogi, Assalamualaikum. Ini besar akun Bang Suma, Bang Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asli nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkrik. Tes dulu passwordnya apa nih? Ini Bang Zuma betul nggak? Passwordnya apa ini? Di luar Islam nyembah tuyul. Mantap, jangkrik. Lanjut. Salah toh? Salah ya? Ini lagi sambil ngomong, diinjak lehernya sama pendeta sambil ngomong. Salah ya? Ini siapa sih? Yogi ini ngapain sih? Lu ngapain? Yok. Loh. Selamat tinggal. Tadi topiknya ini Bang Juma. Iya. Tadi ada Oten di sini mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara melalui penjajahan oleh orang Yaman. Kalau Bible itu yang membawa adalah ulama pada abad ke-7. Menurut data yang diambil dari Gramedia. Penulisnya namanya Pandi. Gitu. Hebat kan? Hebat. Balas ya anak. Itu kenapa bisa ada seperti itu teman-teman?
Karena mereka mencoba membikin Tuhan di hadapan Tuhan. Al-Quranul Karim menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini Al-Quran yang menguraikan itu. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagi kamu. Ini kata Allah. Kitabnya orang Yahudi yang diimani hari ini dan juga dijadikan sebagai buku ya suci oleh orang Kristen, Keluaran 20 nomor 3, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Saya mau tanya nih kepada adik saya Ardiansa, beliau adalah seorang akademisi. Ketika saudara berdialog dengan orang Kristen, yang mati menurut mereka itu siapa? Tuhan atau manusia? Manusia, Gurunda. Manusia. Yang Tuhan berada di mana? Yang Tuhan di sorga. Di surga. Berarti Yesus yang adalah manusia berada di hadapan Tuhan yang ada di surga atau kagak? Kagak, Gurunda. Kok bisa? Tuhannya yang disebut Bapa di surga. Ya. Yesusnya yang mereka juga sebut Tuhan itu ada di bumi. Pertanyaannya, apakah Yesus berada di hadapan Tuhan yang ada di surga atau tidak? Tidak, Gurunda, karena Yesus di bumi, bukan di sorga. Mate mija. Berarti Tuhan itu terbatas. Dia, bumi itu jauh dari dia. Atau bumi itu ada di hadapannya, di bawah cakupannya. Di bawah cakupan Tuhan. Berarti bumi ini ada di hadapan Tuhan. Ya. Berarti Yesus berada di hadapan Tuhan. Ya. Berarti Yesus adalah Tuhan yang dibentuk di hadapan Tuhan lain. Waduh. Perintahnya Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain padamu di hadapanku. Pertanyaannya, apakah Yesus adalah Tuhan yang dibuat, yang dibentuk, yang diimani, yang dipercayai di hadapan Tuhannya Bani Israel? Ya atau tidak? Jawab. Saya hanya Bani Israel. Belum paham tak? Woi. Di dalam bahasa Yunani, pendalaman bahasa Yunani, pendalaman materi ya, ada kata emprosten, bukan impoten ya, bukan impoten. Emprosten. Emprosten dalam bahasa Indonesia itu artinya di hadapanku atau di hadapan. Nah, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku Yesus juga akan mengakui di hadapan Bapakku yang ada di surga. Matius 10 nomor 32.
Berarti Yesus ini berhadapan dengan Tuhannya Bani Israel. Betul? Betul, betul. Nah, betul. Dari tadi, betul. Maaf, Gurunda lagi di WC, lanjut. Iya, tercium sampai sini. Harusnya tadi ketika ada penyembah batu zakar bertanya apakah kentut ada wujudnya, ada di sini dia. Mumpung kamu lagi di WC. Matius 10 nomor 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku Yesus juga akan mengakuinya di hadapan Tuhanku atau Bapakku yang ada di surga. Berarti Yesus dan Tuhannya Bani Israel berhadap-hadapan. Betul? Betul. Kita dengan Allah juga menghadap. Betul? Betul. Setiap manusia itu berada di hadapan Allah, di hadapan wajah Allah. Betul? Betul. Berarti Yesus ini berada di hadapan Tuhannya Bani Israel. Benar? Benar. Kata Tuhannya Bani Israel, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ada nggak orang yang membuat Tuhan lain di hadapan Tuhannya Bani Israel? Ada nggak? Ada Siapa? Paulus, Siapa nama Tuhannya? Yesus, Melanggar nggak 10 hukum Tuhan? melanggar. Melanggar. Tralala trilili. Itu kan manusianya, Gurunda. Itu kan manusianya, Gurunda. Ya, manusia Yesus ini jadi Tuhan nggak nanti? Jadi Jadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma Roma 14 nomor 9. 14 Nomor 9. 14, nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Kisah 232 juga. Di situ diceritakan Allah membangkitkan hambanya Yesus Untuk menjadi Tuhan. Nah, Dalil, wahai umat Islam, ya paman, jangan kau membuat Tuhan baru, Tuhan ciptaan baru, ya paman. Tapi kan umat Islam bikin Tuhan baru. Mana buktinya? Itu Tuhan negeri Mekah. Muncul pertanyaan, saudaraku, ya paman, Tuhan Bani Israel yang mereka sebut dengan Elohim, apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Ya atau tidak? Apakah Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut Elohim adalah Tuhan bagi negeri Indonesia? Ya atau tidak? Tuhan Bani Israel yang mereka sebut El Shaddai, apakah Tuhan bagi kota Makassar, negeri Makassar? Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta alam. Makanya umat Islam menyatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mekah termasuk semesta alam enggak? Termasuk. Indonesia termasuk bagian dari semesta alam? Termasuk. Berarti ketika dikatakan Tuhannya negeri Mekah, merujuk kepada Rabbus samawati wal ard. Betul? Betul, paman. Nah, sekarang ketika Tuhannya Bani Israel mengatakan, jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanku, jangan kau bikin batu zakar jadi Tuhan. Jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Emprosten. Jangan ada Tuhan impoten di depanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Di hadapan emprosten dalam bahasa Yunani. Ternyata kalau kita membaca, Yesus ini berada di hadapan Tuhan.
Matius 10 nomor 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang ada di surga. Yesus di hadapan Tuhannya Israel bukan Tuhan, tapi Yesus bagi orang Kristen adalah Tuhan. Ini masalah. Masalah. Ketika Tuhannya Bani Israel menerangkan, jangan ada padamu Tuhan lain. Alam ahada ilaikum ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Maka keotentikan daripada sembahan saudara kita harus kita uji. Benarkah yang kaum sembah itu adalah Tuhan, atau itu hanyalah makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, sebagai Nabi atau Mesiasnya Bani Israel, lalu kalian tuhankan. Ayo teman-teman, semangat belajar. Yang Kristen naik ke atas, mari kita belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan akal sehat. Jangan Anda bertanya wujud kentut, lalu Anda diberi jawaban, Anda malah tertawa. Giliran ditanya, ada nggak akalmu? Ada. Mana wujudnya? Ya, nggak bisa juga ditunjukkan. Oke, host, silakan dinaikkan. Kalau ada kemudian orang yang mau diajari, mau diterapi. Ya, selamat malam Bang Ravindo. Bang Ravindo, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang. Iya, selamat malam. Ya, agamanya apa Bang? Kristen Protestan, Bang. Oh, Kristen Protestan. Mau diskusi Bang atau mau bertanya? Silakan, ada Garuda Cuma di sini. Iya, Bang, mau bertanya, Bang. Ya, silakan Bang. Gini, Bang. Aku mau nanya nih, Bang. Kenapa orang-orang yang kayak orang abang itu suka kali membahas tentang Tuhan orang Kristen? Kalaupun seandainya orang Kristen menyembah Tuhan yang salah, seandainya ya, apa masalahnya sama orang abang? Nah, itu aja pertanyaannya, Bang. Yang ditanya siapa? Saya. Ya. Saya yang ditanya. Iya, Paman. Oh iya, Paman. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang cantik. Al-Quranul Karim ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan kepada Kristen, "Fabashshirhum bi'azabin alim." Sampaikanlah kepada Kristen kabar gembira, yaitu azab yang pedih yang diperuntukkan untuk mereka. Tuh, kenapa kami membahas? Karena kami diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Wahai orang Kristen, kalian akan kekal di neraka. Loh, kok itu jadi kabar gembira? Pada saat Anda keluar dari kecaman neraka, masuk ke Islam, Anda akan tersadarkan. Subhanallah. Terima kasih Bang Suma dan kawan-kawan. Anda telah membuat saya keluar dari lingkaran setan. Itu yang dimaksud. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyi bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'murun bil qisti minan nas fabashshirhum bi'azabin alim. Sampaikan kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Kami harus menyampaikan ini kepada saudara. Nah, kebetulan saja kitab saudara itu banyak mengambil istilah-istilah Al-Quran, istilah-istilah dari kitab sucinya umat Islam yang datang kemudian untuk meluruskan pemahaman umat terdahulu. Seperti pemahaman saudara yang membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Bani Israel. Jadi saya datang membahas Bible, membahas Yesus, membahas Paulus, membahas kitabmu, membahas agamamu, membahas sembahanmu. Karena tugas dari Tuhanku untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu berupa azab yang pedih. Sekarang tinggal Anda mau terima kabar ini atau tidak. Kalau Anda tidak mau menerimanya dari Quran, terima dari Bible. Apa kata Yesus? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu adalah kabar gembira, azab yang pedih. Sekarang Anda ingin menjadikan kabar gembira ini sebagai sesuatu yang tidak berarti, silakan mati dalam keadaan Kristen. Tapi kalau Anda ingin menjadikan kabar gembira dari Bang Suma menurut Al-Quran dan menurut pengajaran Yesus, tinggalkan ajaran tersebut, maka kegembiraan Anda akan bertukar dengan kekal di dalam surga, yaitu jannah. Demikian. Ya, ada tanggapan Bang Arvindo, silakan. Waduh, Bang Zuma. Jadi menurut Bang Zuma, kalau di agama Kristen gak ada keselamatan gitu. Ya bagaimana mau selamat bang kalau yang disembah bukan Tuhan bang? Nah, terus saya mau tanya nih sama orang abang. Kalau seandainya saya mengikuti agama orang abang, ada nggak jaminan keselamatan di agama orang abang? Silakan dijawab Ustaz Tata. Keselamatan dalam Islam. Ustaz silakan. Ustaz. Siapa sini yang berisik? Silakan Ustaz. Mana Gurunda? Sambil menunggu aja Bang Juma, silakan. Ya kalau dalam Islam itu kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Hadis ya. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Mereka yang tidak mana atau ani dahulul jannah. Barang siapa yang taat kepadaku ya masuk surga. Maksudnya taat di situ apa? Kunci surga apa? Menyembah Allah, mentuhankan Allah. Ya, mana dalilnya? Ayat Fusilat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Atau ulaika ashabul jannah hum khalidina fiha. Mereka itulah para penghuni surga. Jadi jelas syaratnya apa? Kunci surga dulu. Apa kunci surga? Mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu istiqomah. Maksudnya apa? Sampai pendiriannya sampai mati dia. Ya, sampai mati mengimani Allah. Jangan sampai murtad. Gitu. Jadi jelas sudah. Mau hadis, mau Quran. Udah. Kalau Bang Juma udah kembali lagi. Dendam Bagaimana? kali kalian sama aku. Dendam kali kalian. Santai bro, santai. Dia bilang gini Bang Juma. Iya. Kalau misalnya agama saya memang nggak benar, saya salah Tuhan, apakah Iya. kalau saya memeluk Islam itu dijamin keselamatannya gitu? Oh iya pasti. Itu udah pasti tuh. Al-Quranul Karim menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Umat Islam dijamin akan mendapatkan kemudian kemenangan yang agung. Apa itu? Manakala mereka beriman kepada Allah dan juga mengerjakan kebajikan amalan soleh, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Apa yang menjadi kemudian jaminannya? Allah mengatakan akan memasukkan ke dalam surga dan mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Jaminan Al-Quran. Surah At-Taghabun, jaminan Allah kepada umat Islam ayat 9. Nah sekarang kalau pertanyaan ini dibalik ke Kristen, sangat sulit. Tak ada satupun orang Kristen, titel pendeta, pastor yang sudah licin kepalanya, yang akan mampu memberikan petunjuk kepada orang jemaahnya untuk memberikan data
ada jaminan keselamatan kepada orang-orang yang sekolah minggu, ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi dan tidak bersunnah. Tak ada. Tak ada. Tapi kalau umat Islam, subhanallah, baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, ayat 10. Di situ orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang menghindari persinahan, menjaga amanah, akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Innal ladina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Orang yang sholat pada hari Jumat, ibadah pada hari Jumat, dijamin oleh Allah masuk surga. Dia mendapatkan warisan surga Firdaus. Nah, pertanyaannya kalau ditanya kepada pastor pendeta, wahai pendeta, ya paman, ada tidak jaminan di dalam Biblemu, baik itu dari Theos, atau itu dari Bapa, atau itu dari roh-roh, atau dari burung merpati, atau dari Tuhan anak, Tuhan junior bernama Yesus, menjamin keselamatan bagi orang yang dandutan pada hari Minggu, sampai kemudian kumisnya pendeta menjadi alis, tidak akan pernah ada jawaban Anda temukan. Nah, itulah indahnya Islam. Kenapa harus memeluk ajaran agama Islam? Karena Yesus anak soleh. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, Yesus doanya dikabulkan. Wah, keren. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak sekolah minggu. Yesus bukan anak Kristiani. Tapi dia adalah seorang Muslim. Disebut sebagai anak soleh. Di dalam kitab saudara yang tidak tahu siapa pengarangnya, Ibrani 5 nomor 7. Subhanallah. Silakan. Jangan main lapor dong. Santai aja duduk. Silakan Bang Revindo ditanggapi. Ini bang, kan aku kan bang nggak ngerti nih sama sekali agama Islam. Ya. Di agama Islam ada nggak sih nabi yang terangkat ke surga? Ada, tapi bukan surga. Selayaknya Bible dalam bahasa Yunani, Yesusnya itu terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Bahasa Yunaninya Uranon atau Uranos. Itu Yesus tidak ke surga dia terangkatnya ke langit. Coba Anda baca di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 158. Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Al-Quran mengatakan, barrafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah kemudian mengangkat Nabi Isa, bukan ke surga. Selayaknya di dalam kitab saudara, ya, Yesus itu tidak terangkat ke surga, cuman lembaga Bible Indonesia mencoba untuk memanipulasi terjemahan langit menjadi surga biar orang Kristen tergiur agar rajin bayar perpuluhan setiap bulan. Gitu bang. Nabi Anda naik Nabi kami naik ke surga atau naik ke langit? Ada Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 158. Anda carikan saya dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Yesus naik ke Paradiso, surga, Anda tidak akan pernah temukan. Yang ada Uranos. Uranos ketika diterjemahkan dengan jujur, tanpa kebohongan dan tipuan, artinya langit. Ternyata lembaga secara terstruktur, bukan personil tapi lembaga, menipu Kristen se-Indonesia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, sebelum ditanggapi Bang Revindo, saya sapa dulu ya. Bang Revindo Koto, selamat malam. Marlindo, selamat malam Marlindo. Mas Aha mungkin mau masuk, Mas Aha, silakan Mas Aha. Mati meja. Iya bang. Ya silakan, Marindo saya turunkan dulu ya, nanti teman Kristen yang lain.
Kalau dalam Islam itu ada berapa nabi yang diangkat, Bang Zuma? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah apa ayat? Ayat berapa itu? Masya Allah. Diterangkan kemudian, itu surah apa itu, Dek? Yang mengatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam jalan Allah itu dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan Nabi, seluruh orang yang mati dalam jihad berjuang di jalan Allah semuanya terangkat dia ke langit. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 169. Itu data. Saya menjawab sesuai dengan data yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Siapapun itu, bukan hanya sebatas Nabi. Hari ini kemudian kami menyatakan la ilaha illallah. Kami gaungkan kemudian Islam adalah agama hak. Lalu kemudian kalian ada yang usil, dar menembaki kami dan kami mati. Insya Allah. Ini jaminan dari Allah. Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Makanya umat Islam itu tidak pernah takut dengan kematian. Mati dalam memperjuangkan dinul hak, dinul Islam, maka dia jaminannya jannah. Silakan. Terus apa bedanya dengan kenaikan Nabi Idris dan Nabi Isa? Apakah Nabi sama? Idris. Iya, Dan Nabi Isa alaihissalam. Kan diangkatkan kedua Nabi itu. Nabi Idris alaihissalam, bedanya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu ditolak oleh kaumnya dan diusahakan kemudian dibunuh oleh kaumnya, dan kaumnya melakukan makar tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Umat atau manusia sesama Nabi Idris kemudian tidak membuat tipu daya, sedangkan manusia sezaman Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya. Makanya tipu daya daripada umat yang ada pada masa zaman Nabi Isa alaihissalam melahirkan sebuah aliran kepercayaan bernama Kristen. Itu buah dari makar yang mereka buat. Kristen ini adalah buah dari makar, tipu daya, muslihat yang dilakukan oleh ahli kitab. Sehingga melahirkan sebuah sekte aliran baru, buatan mereka sendiri yang disebut Nasorios, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Iya, setauku kan ada dua nabi kan dalam Islam yang diangkat, Bang. Nah, terus apa bedanya dengan orang banyak yang diangkat itu, Bang? Apa perbedaannya, Bang? Yang Bang Zuma bilang tadi. Yang diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, tidak merubah kedudukannya kemudian sebagai nabi, menjadi Tuhan. Karena terangkat ke langit, jadi Tuhan dia enggak. Tetap aja dia adalah manusia. Bukan itu pertanyaanku, Bang. Maksudnya kalau dalam Islam ini ada berapa nabi yang diangkat? Karena setauku itu kan Nabi Idris dan Nabi Isa atau ada nabi lain, Bang? Al-Quran menerangkan bahwa telah diutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian juga aku tidak ceritakan kepadamu. Jadi bagi kami, nabi-nabi yang lain siapapun itu, mau 2 nabi, 3 nabi, 4 nabi, 100 nabi diangkat oleh Allah ke langit, itu tak ada hubungannya kemudian dengan kaidah Islam. Al-Quran datang hanya membantah tentang dibunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Quran kemudian menerangkan Nabi Isa tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Dan itu juga dibuktikan oleh Bible bahwa yang dibunuh ini adalah orang terkutuk.
Yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Yang dibunuh ini adalah orang yang kemudian makan uang suap. Itu dibuktikan oleh Bible. Berarti Al-Quran tidak salah. Silakan. Iya. Pertanyaan aku bukan itu sih bang. Tunggu dulu bang, di mana tertulis di Bible yang disalibkan itu yang memakan uang suap bang? Di kitab mana bang? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Di ulangan belum ada kisah penyaliban Yesus bang, itu perjanjian lama bang. Ah, gitu ya? Diulang, iya, abang. Tapi Paulus mengutip itu. Iya, saya nanya di mana bang tertulis, jangan dibawa ke ulangan, soalnya itu perjanjian lama bang. Lah, Paulus sendiri yang mengutip itu gimana dong? Di mana Paulus mengutipnya bang? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Nah, di mana tertulis? Di atas pohon. Iya. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Bentar ya Iya. bang ya. Siap. Galatia 3 nomor 15. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Tuh. Jadi karena itu abang bilang Yesus yang memakan uang suap tadi ya bang. Justru bukan Yesus yang makan uang suap kan? Tapi tadi abang yang menyaksikannya bang, bahwasanya Yesus mati karena memakan uang suap. Bukan. Saya tidak mengatakan Yesus yang mati karena uang suap, tidak. Yang Abang tadi kan menggantikan membawa Bible. Abang bilang di Bible itu ada tertulis menyaksikan bahwasanya yang disalibkan itu bukan Yesus. Digantikan sama Memang bukan yang... Yesus. Memang bukan Yesus. Tidak ada Alkitab mengatakan Yesus tidak Yesus yang disalibkan. Tidak ada Siapa Yesus bilang? mengatakan. Saya yang bilang bang. Saya nggak pernah baca itu. Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 4. Bentar ya bang ya. Iya. Yohanes 13 nomor 4. 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Oke. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus ya? Ya, betul. Bisa Anda baca Markus 14 nomor 50 sampai nomor 52? Markus 14 nomor 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari lolos dengan telanjang melepaskan kain lenan? Berarti menurut abang pada waktu penyaliban Yesus itu cuma Yesus yang memakai kain lenan. Lalu siapa dong? Kain lenan itu apa sih bang? Kain penutup badan lah. Berarti pada waktu itu mereka semua nggak menutup badan gitu? Bukan. Hanya ada satu manusia setelah perjamuan kudus, perjamuan terakhir, yang diceritakan dalam Bible menggunakan kain lenan. Di antara ratusan orang yang ikut menyalibkan Yesus cuma satu. Ya. Sekarang kalau ada yang lain tunjukkan siapa? Kan abang yang bilang bahwa saya Lah kan cuma satu Yesus. Kan cuma Yesus. Dalilnya Yohanes 13 nomor 4. Tidak ada di situ dikatakan cuma Yesus. Lalu siapa Tapi orang yang Yesus menggunakan kain lenan. Terus Tapi siapa bukan yang cuma Yesus dikatakan di situ. Oke, sekarang silakan Anda tunjukkan ada diceritakan yang lain menggunakan kain lenan. Itu menurut abang hal yang penting untuk diceritakan di dalam Alkitab. Jelas dong. Kalau semua Jelas dijelasin itu. bang ya Alkitab itu harus sebanyak-banyaknya lah bang. Ya, Nggak bisa kenapa cuman segitu pengarang banyak. kitab saudara tidak mengarang dan menjelaskan? Sekarang begini, ketika Anda Itu membaca bang, Markus, kalau manusia memang sudah berpikir bang pasti sudah tahu bahwasanya seandainya begini. Ada dikatakan tadi di kitab tadi itu dia memakai baju. Terus Oke. abang ambil lagi di Markus 14 ayat Oke. 50 sampai 52. Baik. Ada seseorang Baik. yang memakai baju.
Oke, baik. Gini, Berarti- Markus 14, fokus di situ. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus, betul? Ya. Satu, Yesus sudah ditangkap, betul? Ya. Yang lari telanjang ini siapa? Tidak ada di sini tulis siapa namanya, Bang. Iya, makanya saya tanya, yang lari telanjang ini siapa? Oh, berarti itu menurut Abang Tuhan Yesus yang lari sama mereka. Enggak, muridnya enggak mungkin. Betul? Iya. Karena muridnya semuanya sudah pada lari. Semua muridnya. Iya. Lalu yang lari telanjang menggunakan kain lenan ini siapa? Menurut Abang cuma ada 12 muridnya dan satu orang itu di situ. Ya iya, kan dikatakan, coba Anda baca. Semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Lalu yang satu ini siapa? Berarti asumsi Abang yang menggunakan kain lenan itu Tuhan Yesus ikut lari sama mereka. Kalau bukan Yesus, tolong tunjukkan siapa yang menggunakan kain lenan itu. Tidak ada ayatnya memang, Bang. Cuman bukan cuma mereka di situ, Bang. Iya, saya tahu. Saya tahu. Saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda tidak bisa menunjukkan ada satu manusia pun selain Yesus menggunakan kain lenan, maka kandidat satu-satunya adalah Yesus. Oke. Anda suka ataupun tidak suka, Anda harus tanamkan itu dalam pikiran Anda. Itu satu. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan terkutuklah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis ini di mana? Ternyata selidik punya selidik, tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bacakan kepada saya yang tertulis ini? Di mana, Bang? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 22 Sampai 23. Ulangan 21 nomor 22 23. Ulangan 21 nomor 22 Sampai 23. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian gantunglah dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya biarkan semalaman di tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa Anda jawab? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Berarti Yesus yang digantung terkutuk atau bukan? Yesus yang digantung terkutuk. Loh, tadi katanya tidak ada. Kok dia yang terkutuk? Ya, Tuhan Yesus kan sudah bernubuat, Bang, sebelumnya bahwasanya dia akan digantung. Di mana Bahwasanya nubuatannya? dia akan Di mana nubuatan itu? Tunjukkan ke saya. terbang. Ingat ya, Paulus menuduh sesuatu yang tidak benar. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ternyata di Ulangan 21, orang yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Ditanya, ada nggak dosa Yesus yang sepadan dengan orang mati, dengan dosa hukuman mati? Tak ada. Loh, kenapa Yesus disepadankan dengan pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Paulus, kurang kerjaan lu, bro. Ayo, silakan. Di mana Yesus menubuatkan dirinya mati? Yohanes 19 ayat 28, 30. Bang. Oke. Yohanes 19 Silakan. ayat 28 sampai 30. Oke, silakan Anda baca. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam,
itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, apa yang tertulis? Mana nubuatannya? Mana nubuatannya, Bu? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci, Bu? Aku haus. Itu. Atau yang mana ini? Yang tertulis dalam kitab suci yang mana yang dimaksud? Malah kalau Anda lihat pengakuan Yesus, Bung, di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus justru mengatakan apa? Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kitab para nabi dan kitab Mazmur. Gitu, Bung. Jadi Yesus menerangkan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat nubuat mati demi dosa-dosa orang barat? Saya lagi bertanya, Zuma. Ya. Jadi Anda tidak mau bantu teman saudara. Anda membiarkan teman saudara bingung. Jangan sampai nanti mualaf teman Anda. Enggak akan lah saya mau. Kuat iman ya. Iya, Zuma. bukan iman itu kuat kepercayaannya. Imannya kuat. Iman itu bahasa Quran, itu level tertinggi di Islam. Silakan. Zuma. Ya, Ada yang saya mau tanyakan ke kawan di Zoom. ya Paman. Kau jelaskan dulu ini. Apa tuh Paman? Hadis Abu Daud nomor 2131. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tunggu. Pertanyaannya belum ada. Apa pertanyaannya? Kenapa kutunya Muhammad dicari sama istrinya orang? Kau jelaskan dulu. Dalilnya mana? Itu. Mana? Coba bacakan ke saya dong. Hah? Bacakan ke saya. Saya bacakan ke kau. Iya. Ini saya bacakan ke kau. Ya. Rasulullah. Beliau menemui Ummu Haram binti Hadits, Milham. tolong bacakan hadits. Anda mengatakan hadits, bacakan haditsnya. Yuk ini bawahnya semuanya. Bukan hadits yang kau bacakan, itu terjemahan itu. Hadits, saya minta hadits. Hadits. Kamu bawa hadits atau apa ini? Iya tulisannya di Google begini, hadis Abu Daud nomor 231. Saya minta Anda baca haditsnya. Tidak, kau dengar dulu saya baca ini. Kau baca dengar. Oh enggak. Kayak saya Islam, Bung. Kalau Saya bukan bacakan jemaat panjang, gereja, Bung. kalau saya bacakan panjang sekali. Ketika Anda ingin dengar dulu. bernarasi tentang ajaran Islam, jangan pakai Google, pakai kitabnya langsung. Di Islam itu begitu. Ada orang masuk anak TPA ke masjid belajar Google di sana enggak? Mereka langsung belajar mereka langsung belajar Alkitabnya. Anda datang di sini bertanya pakai Google, gimana cerita ini? Kau dengar dulu ayat ini. Enggak, saya tidak bisa dengar kalau bukan Al-Quran yang Anda ceritakan atau hadits. Untuk apa? Bible aja enggak paham kok. Bible Anda tidak paham, buruk-buruk paham hadits. Terjemahannya hadis ini, terjemahannya. Oh enggak bisa. Saya butuh haditsnya. Saya butuh hadits. Panjang ini saya bacakan ini. Ya, derita lo. Ngapain lu susah-susah belajar kitabnya umat Islam sementara kitabmu aja kamu nggak tamat? Coba, tidak ya saja.
Ya, saya minta haditsnya loh. Sederhana pun. Tenang Tinggal dulu. kau baca hadits. Tenang dulu. Loh, Anda yang harus tenangkan diri Anda. Anda bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Anda harus masuk ke kaidah Islam, kaidah disiplin Iya, ilmunya dong. Makanya kok. Loh. Gimana Tenang dong? dulu, saya bacakan. Ini teman-teman gimana ini? Ada anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Gimana dong? Cepat Pasien sudah. mana yang mau datang ke dia berobat nih? Hadits, Anda bawa hadits, bacakan haditsnya ke saya. Haddasana min. Bacakan, saya pengen dengar. Silakan. Itu bahasa Arabnya. Ini terjemahannya. Ya ampun, hadits itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tahu. Ya sudahlah, udah. Kita nggak usah bahas ilmu yang tinggi, nggak usah. Masuk ke Bible aja dulu, masuk ke Bible. Bible bahasa Indonesianya. Saya bacakan dulu ayat ini. Ya udah, gue baca. Jelaskan dulu. Saya pengen dengar, silakan. Ini Rasulullah SAW. Mati meja. Hei, gimana ceritanya ini manusia stupid mau baca hadits kayak gini? Rasulullah saja, Rasulullah bacakan Rasulullah haditsnya ke saya, Cak Ayu. Bacakan haditsnya ke saya. Ini telah menceritakan kepada kami. Jangan telah kau membimbing. anggap saya seperti jemaat di gereja. Kau dengar dulu saya jelaskan. Apa yang saya mau dengar? Kita mau bahas telah hadits. menceritakan kepada Yang kau kami, baca, telah membimbing. Google. Gimana dong? Kau mau bahas hadits, tapi yang kau Semua baca menjelaskan Google. ini, semua menjelaskan ini. Bagaimana kau mau jelaskan hadits? Yang kau terangkan itu terjemahan, Cak Ayu. Gimana ceritanya ini, teman-teman? Berarti terjemahan tidak ada di anu, tidak ada di hadis. Bukan, kalau Anda membahas hadits, berarti cakupan asbabul wurud. Oke? Ini Anda ilmu- harus ilmu menjelaskan Islam, sanatnya, portal belajar agama bagaimana Islam. matannya. Hei, apa ini? Bagaimana sanat, bagaimana rawihnya, bagaimana matannya dan seterusnya. Kenapa Anda mau bahas hadis tapi cuma baca terjemah? Gimana ceritanya? Lu pikir gue jemaah gereja gitu, bro? Sorry, Betul, lada. Cuma saya bacakan dulu, kau dengar dulu. Iya. Kau dengar Nanti dulu. kalau saya tanya, bagaimana pendalaman sanatnya? Apa jawaban Anda? Kau dengar dulu ini. Au. Eh, Kalau Anda mau belajar hadis kayak begini modelnya, Anda ke Bisa CP. diskusi dengan kawin. Ahlinya itu. Bung, Anda ke CP, Anda ke Kiamat, siapa lagi? Ke Bom. Kalau Anda mau belajar, ya, Google mengatasnamakan hadis, silakan ke sana. cukup Kalau sudah. di sini Anda ingin bahas hadis, ya Anda harus memiliki disiplin ilmu untuk mengkaji itu. Karena saya pasti akan bertanya, Anda mendapatkan itu dari kitab mana? Siapa perawihnya? Kayak mana sanatnya? Pasti Anda Berarti saya terjemahannya tanyai. salah. Berarti terjemahannya salah. Untuk mengetahui hadits itu kedudukannya apa, harus Anda lihat sumbernya. Anda kan datang membawa kabar. Wahai Bang Suma, ya paman, saya mendengarkan ada berita seperti ini. Saya pasti bertanya, beritanya dari mana, bro? Siapa penulisnya? Di kitab mana Anda dapatkan? Beda cerita kalau kamu membahas Al-Quran. Kalau Anda bahas terjemah, pasti saya sudah tahu. Oh, surah ini, ayat ini. Tapi kalau hadits, Anda harus mengabarkan kepada saya dari kitab mana, siapa perawihnya, gimana matannya, siapa sanatnya, kedudukan haditsnya masuk di hadis apa. Pasti ku tanyai, kan Anda membawa kabar ke saya. Nah, berat toh masuk Islam. Oh, berat. Makanya yang masuk Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Orang yang mati akal cocoknya memang di gereja. Mati akal cocoknya di gereja. Kalau mau masuk Islam, akal harus hidup. Jadi kalau Anda datang membawa kabar, wahai Bang Suma, ya paman, ada kabar begini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Apa katanya? Bla 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 bla. Dari mana berita itu Anda dapatkan? Jawab. Jawab beritanya. Nah, itu baru. Jadi umat Islam itu tidak bisa dibodoh-bodohi seperti jemaat di gereja. Wahai jemaat-jemaat sekolah minggu, ya paman,
Paulus berkata di dalam Roma 10 nomor 9. Apa katanya, Paman? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Wah, jemaat tepuk tangan. Kata apa? Tanpa dia harus tahu dari mana Paulus tahu berita itu. Dari mana Paulus menerima pemberitaan itu? Pernah nggak Paulus bertemu dengan Yesus? Tidak, Paman. Lalu Paulus ngarang cerita dari mana? Dari Pasar Senen. Anda modal percaya aja, bukan? Yes, Kristen. Kalau Islam, oh tidak bisa. Anda membawa kabar, Anda saya tanyai. Dari mana Anda mendapat berita itu? Dari sebuah kitab. Bacakan kitabnya. Bersabda Rasulullah. Bukan kitabnya yang Anda bacakan. Bukan terjemahan, kitabnya. Habis itu saya tanya, bagaimana dasar-dasar penentu bahwa ini adalah berita sahih, valid, dhaif, atau lemah? Mampu? Nggak mampu. Kalau begitu saya mundur. Ya mundur. Sebagai Kristen, bahas aja Bible. Karena ilmu Quran, ilmu hadis itu sangat-sangat membutuhkan disiplin ilmu yang tinggi. Nggak bisa asal lihat di Google, tanya ke Islam. Di dalam hadis begini, bogono dan bogono. Oh sorry, kami bukan umat gereja. Kami umat Islam, bro. Ketika ada pemberitaan tentang Nabi kami harus seleksi, kami harus tahu apakah itu sahih atau tidak. Kalau Anda mengatakan itu sahih, sebutkan siapa saja sanadnya, bagaimana sanadnya, bagaimana isnadnya, dan seterusnya. Itu yang Anda harus jelaskan ke kami, supaya kami mengatakan, oh iya, Masya Allah, Anda betul. Nah, karena Anda tidak ada keilmuan ke situ, kembali ke Bible, surat kabar yang Anda sendiri, gereja sendiri, tidak tahu siapa penulisnya. Kembali ke yang tadi. Di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat tertulis tentang Mesias digantung untuk dosa-dosa orang-orang kafir Roma dan Yunani dan juga dosa orang Indonesia. Tunjukkan. Itu lebih valid Anda selesaikan daripada Anda ngaur kemana-mana. Silakan. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa. Nah, tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat Musa Mesias mati, bangkit, digantung, bangkit pada hari ketiga. Silakan. Kalau ada, pertama, besok saya nikah lagi. Kalau ada. Kalau ada, channel YouTube saya tutup, Apologet Islam Indonesia saya minta untuk ditutup, Makassar Mualaf Center Indonesia saya minta untuk ditutup. Tak ada lagi debat-debat. Kalau ada, Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda membawa satu konsep kepercayaan, Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan, tertulis di mana dalam kitab Taurat. Tapi kalau tertulis tentang Yesus, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau menganiaya Yesus. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Mantap kali, Pak. Berarti yang harus tergenapi menurut Yesus dalam Lukas 24 nomor 44, jangan kau salibkan Yesus, jangan kau bunuh Yesus. Itu baru betul. Nah, sekarang tolong yang beriman, yang percaya kepada penyaliban sebagai keselamatan, tunjukkan di mana tertulis tentang penyaliban Yesus di dalam Torah. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan.
pertanyaan anak kecil yang kau bawakan. Ya, silakan. Anggaplah pertanyaan anak kecil. Sebagai orang tua yang bangkokan, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat dalil tentang Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Silakan. Silakan Bung, ini kita mengurai. Saya bantu gereja untuk penginjilan. Lukas 24 nomor 44, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda datang nih, Yesus mati di atas tiang salib sebagaimana yang sudah ternubuatkan di dalam kitab terdahulu, kitab Taurat. Dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Oke, mana dalilnya? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Nah, di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Boleh nggak Yesus dibunuh? Tidak boleh, harus tergenapi. Maksudnya, Yesus tidak boleh kau bunuh. Berarti yang mati di atas tiang salib Yesus atau bukan? Kan harus tergenapi. Yesus tak boleh dibunuh. Berarti Yesus dibunuh atau tidak? Tidak dong. Kalau Yesus dibunuh, kalau Yesus yang digantung di pohon itu, maka Yesus adalah seorang pembohong besar. Karena dia mengatakan, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Yang tertulis dalam kitab Taurat adalah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Keluaran 23 nomor 7. Berarti yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Gimana dong? Yesus pembohong atau Yesus orang benar? Kalau Yesus pembohong, dia yang mati di atas tiang salib. Tapi kalau Yesus adalah orang benar, wajib hukumnya Yesus tak boleh dibunuh. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ketika disidang oleh Pilatus, Herodes, tak ada satupun kesalahan yang ditemukan pada diri Yesus. Nah, karena Yesus tidak memiliki kesalahan, maka dia tidak boleh disalibkan. Berarti yang kamu sembah selama ini, yang kau sebut Yesus, itu adalah Yesus palsu. Bukan Yesus itu. Makanya dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus palsu akan datang menurut Yesus. Di mana dalilnya? Matius 24 nomor 24. Setelah Yesus terangkat ke langit, muncul gak Yesus palsu? Muncul. Mana dia? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah Yesus palsu yang muncul di padang gurun mengaku sebagai Yesus kepada pendiri Kristen bernama Paulus. Tergenapi bukan? Menyesatkan banyak orang, Paulus menyesatkan banyak orang. Coba, jujur terhadap diri kalian. Kalian ibadah sekolah minggu, apa ibadah hari Minggu itu perintah siapa? Perintah Tuhan? Mana perintahnya? Perintah manusia? Jelas. Anda makan babi, perintah Tuhan? Tak ada. Perintah manusia? Jelas. Anda tidak bersunat, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Anda menyembah Yesus, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Berarti Yesus palsu telah datang kepada Paulus untuk Paulus mematikan akal manusia agar manusia membuat Tuhan baru di hadapan Tuhan. Ingat, Keluaran 20 nomor 3. Jangan kau membuat, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Orang Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi bernama Yesus Sang Bintang Timur. Makanya orang Kristen itu kalau ditanya, wahai Kristen, ya paman, Yesus itu Tuhan.
Yesus Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Tuhan inilah Tuhan yang dibentuk di hadapan Tuhannya Yahudi. Kau bicara apa dari tadi ini Zuma? Memang nggak bisa kau tangkap. Karena otakmu sudah penuh dengan Yesus palsu. Gimana caranya kau tangkap? Astaga. Zuma. Apakah saudara percaya Yesus menubuatkan muncul Yesus palsu? Berdasarkan Matius 24 nomor 24? Percaya tidak? Waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias itu siapa? Yesus. Maksudnya apa? Yesus palsu. Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Ada enggak makhluk yang datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus? Ada. Di mana itu? Di padang gurun. Ketemu dengan siapa? Pendiri Kristen. Siapa itu? Paulus. Siapakah engkau paman? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa yang terjadi setelah itu? Paulus yang tadinya belajar Torah, Paulus yang tadinya taat Taurat, seketika datang makhluk gaib, makhluk halus ngaku Yesus, seketika dia menjadi setan. Ajaran Tuhan dibilang sampah. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Filipi 3 nomor 8 dan seterusnya. Dia katakan hukum Taurat itu adalah tai. Skubalon, tinja, kotoran, sampah. Skubalon dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Tinja. Hukum Taurat itu adalah tinja, kata Paulus. Apa yang merasuki Paulus sampai pengak seperti itu? Apa yang merasuki Paulus sampai dia mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk? Galatia 3 nomor 13. Makhluk apa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus mengatakan tak ada orang selamat karena tunduk kepada hukum Tuhan Taurat? Ayo, makhluk apa yang merasuki dia sampai dia mengatakan hukum Taurat itu sampah? Hukum apa yang merasuki dia sampai dia mengatakan hukum Taurat itu kutuk? Makhluk apa yang merasuki Paulus sampai dia mengatakan Yesus mati digantung di atas tiang salib dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Setan apa yang merasuki beliau? Coba. Kalau Tuhan merasukinya nggak mungkin ada manusia kerasukan Tuhan. Anda nggak percaya kalau Paulus itu kerasukan setan? Indikasinya jelas. Baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 17 nomor 18. Baca di situ. Siapa yang datang kepada Paulus memproklamirkan Paulus itu adalah setan. Baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Hai kalian semuanya, inilah Paulus, orang yang diutus oleh Yang Maha Tinggi, orang yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Siang malam setan itu teriak ke sana kemari. Mohon perhatian, mohon perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pasar, yang ada di sungai, yang ada di atas pohon maupun dalam kelambu, dengarkan baik-baik. Paulus dan kawan-kawannya ini adalah utusan dari Yang Maha Tinggi, diutus kepada kalian sebagai juru selamat kepada kalian untuk mengajarkan kalian kepada keselamatan. Paulus bosan mendengarkan si setan berteriak dan teriak-teriak seperti itu. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus, kuusir kau. Paulusnya dibantu oleh setan untuk mempromosikan kerasulannya. Sedangkan Yesus tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Elohim tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Giliran setan mempromosikan kerasulan rasulnya Karisteng. Di mana tertulis? Kisah Para Wartawan 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Setan di situ sebagai apa? Juru bicaranya Paulus. Demikian. Dinda Ardiansyah. Ya, aman. Siap, Guruna. Salah.
Dinda Ardiansyah. Siapa? Betul. Ketika Tuhan di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Apakah Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi? Ya atau tidak? Pasti. Pintar. Gila ini anak. Bisa kawin lagi. Siapa nama Tuhan baru yang dibuat di hadapan Elohim oleh orang barat? Pintar. Bisa kawin lagi. Yang bertanya, bukan kau yang menjawab. Enak kali. Berarti yang melanggar membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi agama Kristen. Ayo teman-teman yang masih bisa diselamatkan, jangan menyembah Tuhan baru ciptaan barat yang dibuat di Pulau Patmos. Akulah Yesus, lari tunas daun, bintang timur gilang gemilang. Masuk ke Indonesia melalui Belanda dan Jerman, tadinya Tuhan, hanya modal satu huruf H ditiupkan di tengah-tengah kata Tuhan. Tiba-tiba menjadi Tuhan. Hore! Anak Maria jadi Tuhan di Indonesia. Tepuk tangan. Halo, Juma. Iya, Paman. Kamu mau dakwah ngawur apa gimana, Juma? Oh, itu fakta, Paman. Itu Enggak, fakta. itu ngawur. Itu fakta. Ngawur. Itu berpikir yang fakta. terbalik Mari itu. kita buktikan. Benar tak Yesus meramalkan, menubuatkan akan muncul Yesus palsu? Betul atau betul? Apa kamu tanya apa? Yesus benar enggak menubuatkan akan muncul Mesias palsu? Benar tidak? Oh ya, itu ada dia. Seperti kamu kan Bagus, mungkin tepuk tangan dulu. Mesias di sini Yesus atau bukan? Ya Mesias kan Yesus. Oke, berarti yang dibuatkan oleh Yesus adalah munculnya Yesus palsu. Ya, Betul? artinya kan ada yang mencoba menyerupai. Bagus. Membawa ajaran bagus lah. Makanya kamu jangan yang ngawur. Bagus. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus di padang gurun yang mengaku Yesus itu siapa? Ya itu fakta. Itu kan cerita yang dipaksakan yang ditulis oleh Lukas. Kamu gak nyampe nalar kamu di situ ya. Emang kalau orang nalar gak nyampe ketawa. Saya ulang. Yang datang kepada Paulus di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik itu siapa? Jawab. Ya Yesus. Yesus datang kedua kalinya menurut malaikat lengkap dengan jasad atau tidak? Nah ini gini ya, kamu gak ngerti bahwa Allah itu enggak. Ini bukan gereja. Menurut malaikat di dalam Kisah Para Rasul, dengar. Menurut malaikat di dalam kitab saudara, Yesus ini datang ya di Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya atau tidak? Ayo, menurut malaikat loh, bahaya. Bahaya kalau saudara sebagai Kristen tidak percaya kepada Bible dan tidak percaya kepada malaikat yang dikarang oleh Lukas. Malaikat berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Yesus caranya naik ke langit lengkap dengan jasad atau tidak? Oke, nah aku jelaskan. Lengkap atau tidak? Udah dengar kamu Juma. Lengkap atau tidak? Gantian kamu saya jelaskan. Lengkap atau tidak? Lengkap. Nah, datang nanti kedua kalinya lengkap atau tidak? Lengkap dengan tubuh kemuliaan. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Dengar, saya jelaskan ke kamu biar kamu. Saya tanya, yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Saya jelaskan ke kamu. Kamu jangan nanya yang salah. Itu pertanyaan botol. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak?
Kamu luruskan dulu pertanyaan kamu, Juma, jangan botol. Itu pertanyaan botol, Juma. Saya jelaskan dulu ke kamu. Oke? Loh, malaikat Udah, berkata, jangan ulang-ulang. Kisah Para Rasul Kamu tetakar, 1 nomor Juma. 11, Yesus datang kedua kalinya Juma, lengkap dengan Otak jasad, kamu ketakar di sini, Juma. lengkap Kamu dengan jasad. kamu gantian. Kedatangan kamu gantian. kedua lengkap dengan jasad. Di sini Yang kelihatan makhluk ketololan kamu, Juma. yang makhluk Makanya kamu datang nggak mau kepada gantian. Paulus lengkap Itulah jasad atau susahnya tidak? kamu. Jawab. Susahnya kamu, saya jawab ketololan kamu tidak mau gantian. Itu ketololan kamu. Pertanyaan Makanya saya kamu, apa, Juma. Bang? Pertanyaan apa saya? Kamu kan kamu bilang Yesus datang kedua kali lengkap. Ketika lengkap. di Paulus kamu menganggap itu kedatangan 2 kali. Itu ketololan kamu. Jadi itu kedatangan keberapa? Nah, bukan kedatangan, itu teofani. Iya. Kamu bisa berteofani. Paham kamu? Di dalam perjanjian lama itu sudah dinyatakan dengan Allah. Ketawa, goblok kamu ketawanya. Kalau tolol itu jangan ketawa, Juma. Saya ajari kamu, itu bentuk teofani dari Allah. Bung. Bagaimana Di dia dalam menyampaikan Yohanes dia? 16, Kan Bung, kamu jangan tolol. emosi dulu, jangan emosi dulu, jangan emosi. Bukan emosi, Di dalam karena Yohanes ketololan kamu 16, kasihan di dalam Yohanes 16, Yesus berkata, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Menurut Yesus, setelah dia terangkat, yang datang setelahnya roh kebenaran atau Yesus sendiri? Roh kebenaran dengan Yesus itu sama satu sama dia Allah. Itu ketololan kamu. Ya itu ketawa kamu kan tolol kamu. Kamu Kalau saudara mengatakan, ketololan kamu Juma. kalau saudara mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, Karena kenapa satu Yesus itu harus roh pergi dulu? Allah. Itu Baca kegoblokan Yohanes kamu. 16. Secara Baca fisik Yohanes dia harus 16. Baca Yohanes 16. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang. Yang datang setelah Yesus siapa? Saya jelaskan kamu dulu biar kamu nggak botol ya. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Dengar. Ini gaya kamu di pakai otak, pakai otak. Saya lagi membantu kamu penginjilan yang jujur, bukan tipu-tipu. Yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus siapa? Ke perpustakaan. Jangan membantah kalau masih tataran baru belajar. Jones, Jones. Kalau masih tataran belajar jangan kesini, jangan bantah saya. Menurut Yesus, menurut Yesus, kamu goblok. Menurut Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, Blokir kamu ya, lu blok. menurut Yesus dalam Yohanes 16 yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Perpustakaan. Mau diskusi bagus gak, Juma? Rip lu jangan. Kalau jangan- diskusi jangan bagus visual itu lu. dijawab sesuai dengan jawaban yang betul, bukan dipelintir ke sana kemari, menyembunyikan Kamu yang identitas memelintir. setan yang Anda sembah. Kamu sembah, kamu goblok Yesus soalnya. berkata, Kamu memelintir. aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Jawab. Kamu tenang ya. Roh kamu tenang. Kamu memang iblis, kamu tenang. Bentar, saya jawab. Ketika dia pergi itu terangkat, dia dengan tubuh kemuliaan. Berarti ada satu tubuh. Kita lihat tuh gaya diskusinya kan kampung. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Jangan kok kemana-mana. Ini bukan gereja. Di sini orang mengajarkan Bible dengan jujur, tak ada bohongan. Di sini karena kamu goblok. tak Jadi ada kita jawab nggak mau perpuluhan, tak terima ada kamu. tujuan Kamu untuk ketololan menjerat kamu. dengan tipu daya. Di sini jujur, di sini jujur. Nah, coba kau jawab. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Berdasarkan Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus yang adalah penolong lain itu siapa? Jawab. Ya, coba kamu jangan kayak bencong Juma. Diam kamu, tenang. Emosi nih. Kamu saya lihat kayak bencong kamu. Tenang dulu, Emosi tenang. Kamu tenang, nih. diam. Ingat, Abang ada saja deh. gimana kok masih menjawab di mulut lagi nih?
Ini Bro mau John, diskusi jawab Yohanes aja. 14 nomor 16. Saya mau jawab, cuman dia jangan kayak Aku bencong. akan minta Ngobrol kepada mulu, ngomong Bapak mulu. agar Bapak mengutus seorang penolong lain. Pertanyaan saya, Itu saya lagi yang ada sama Bang datang Zuma, Pak setelah Jones. Gak usah dijelasin Yesus firman Tuhan. terangkat, itu siapa? Jawab. Ya, Akan ngerti firman Tuhan itu, kamu Pak. tenang dulu. Saya jawab Juma. Tapi kamu tenang. Bagaimana kita mau Dia lagi jawab? kemasukan roh yang masuk ke babi-babi itu loh, Pak. Coba Yang makan babi siapa toh? Roh Iya, jahatnya baunya masuk ke masuk sama babi. kami itu, Bang Zuma. Babinya kau makan. Dari tadi Tapi jerit-jerit rohnya dan karena mau babinya jelasin masuk. nggak bisa. Karena si Satu-satu. Jones ini mencoba untuk nipu. Yang saya tanya apa, yang dijawab apa. Coba ya, saudara siapa namanya ini? Revindo, dengarkan. Kita dengarkan, sama-sama kita dengarkan, kita saksikan Jones. Jones, menurut Yesus dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus mengutus seorang penolong lain dari Yesus. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus yaitu penolong lain. Menurut doanya Yesus dalam Yohanes 14:16. Nah, itu menurut Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Menurut kamu, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Oke, Pasti bengkok. saya jelaskan Pasti bengkok. ya. Pasti Ya bengkok. sudah, karena kan nggak mau menurut kamu kan. Ya, Kalau menurut Yesus kan Alkitab, penolong lain. Menurut sebentar. Anda siapa? Jawab. Sebentar, jangan menurut kamu. Coba dengerin dulu. Menurut Ya. Yesus penolong lain. Menurut Anda Lihat siapa? Hendy, coba lihat bos Dia itu lagi ya, kesurupan kayak- babi kayak yang bencong. apa itu? Pasti bengkok. Kesurupan setan yang Jawab masuk ke nggak babi bisa, itu, Pak Hendy. Pasti Jones. bengkok. Coba lihat. Pasti Gini orang bengkok. Yang kesurupan. bengkok tuh otaknya kan. Gue yang bilang Menurut bengkok, Yesus coba. yang datang Dia setelahnya kirain dia penolong kayak lain. gitu, dia Menurut malah Anda percaya. siapa yang datang Boleh, setelah coba Yesus? lihat. Tapi mintanya diskusi. Terlihat Ayo. goblok Tapi gue sekali nggak boleh Bang Zuma. jawab. Ayo. Gimana Yang datang coba? setelah Yesus menurut Yesus adalah Ya penolong coba, lain. coba, Menurut cuma, Anda cuma, siapa? coba. Jawab. Coba jangan tunjukkan kebencongan lu. Lu tenang dulu. Aduh, gue gimana jawab. sih Bro John nggak bisa jawab, saya turunin nih Pak John. Kalau nggak bisa jawab, saya Disuruh turunin. jawab malah begitu. Saya diam, Anda jawab. Silakan. 1, 2, tidur. Iya, Oke, silakan. saya jawab ya, sebentar. Jadi, itu Yesus kan naik, makanya dia minta satu yang datang, itu adalah dalam bentuk roh. Dan itu adalah Roh Kudus. Karena dalam bentuk roh dia yang datang nanti. Yang datang sekarang. seorang kok. Jadi ketika, sebentar dulu Hendy. Yesus Sebentar dulu, mengatakan gue jelasin seorang. dulu. Dia bilang Roh Kudus. Tengoklah Iya, Anda. seorang itu tetap pribadi. Karena seorang tetap pribadi, tapi Roh Kudus. Lihat. Dalam bentuk Bengkok, roh itu. pasti bengkok. Nah, jadi ketika itu Yesus terangkat itu kan dia pakai tubuh kemuliaan. Tentu Roh Kudus yang diutus ke dia ke dunia menemani kita. Penolong lain. Itu salah Cak satu. Ayu. Penolong lain. Cak Ayu. Sebentar Penolong lain. bencong. Saya mau jawab kamu Penolong pengganggu lain. terus. Kata Yesus penolong lain. Kata kamu Yesus. Saya katakan Roh Kudus. Yang Saya datang nggak Roh pernah bilang Kudus. Yesus. Yang datang kepada Paulus Roh Kudus atau siapa? Hei. Aduh, gua turun dulu deh. Pada gua di ini gua laporin. Kamu mengatakan yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Katanya Roh Kudus Tolong yang itu, Bang datang Zuma, setelah kesurupan, weh, Yesus. tolong. Yang datang justru Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bentar lagi buat sekte agama baru aja Bang Zuma. Udah ahli kitab itu semua kita kuasai. Revindo. Yesus berdoa, "Ya Bapa." Apa, Paman? "Utuslah seorang penolong lain setelahku." "Ya Paman." Nah, doanya dikabulkan. Percis sekali Datanglah kayak anjing yang Yesus kepada menggonggong itu, Bang pengikutnya. "Wahai Nah. pengikutku, ya Bilang Paman, Bang Zuma. aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Caranya penolong lain itu tidak dinonaktifkanlah, akan datang." diturunkanlah. Nah, Yesus pergi. Yang datang setelah aku siapa? Penolong lain. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, Tolong itu Bang Zuma kesurupan weh. Masuk sinden dia katanya tuh. yang datang penolong lain. Kok
Kok yang datang justru Yesus? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Iya, Bang Juma itu penyesat. Berarti yang datang kepada Paulus penyesat yang memakai nama Yesus. Mantap saya pakai dalil. Jangan sibuk bahas hadis, sibuk bahas Al-Quran, sedangkan Bible kalian tak paham. Ayo, Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Tuhanku agar Tuhanku mengutus seorang manusia penolong lain. Kata siapa? Kata Yesus. Yang datang setelah Yesus menurut Paulus adalah Yesus. Menurut Yesus, no. Yang datang setelahku adalah penolong lain. Nah, mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus yang betul ini? Coba Repindo jawab. Sesudah Yesus, siapa seorang penolong lain itu Repindo? Siapa? Itu kayak Bang Juma aja, dia yang paling Kristen dari orang Kristen itu. Kamu diam, nggak bisa menjawab. Diam. Enggak, dia paling jago soalnya. Oh iya, Mau dijelasin juga. Mau dijelasin juga nggak ada suruh gunanya. belajar sama abangmu ini. Orang kesurupan susah dijelasin Kamu itu. mau menjawab, tapi kau ngomong terus. Diam. Kan kamu nggak mau menjawab. Kau diam aja mendengarkan. Suruh pendetamu belajar sama saya. Dek. Masalahnya dia menghina agama aku. Kayak gimana aku mau dia? Mana yang kuhina? Tunjukkan. Yang kuhina yang mana? Yang mana? Tunjukkan. Yang mana yang kuhina? Berdoa aja lah kau Bang, biar diterima Tuhan. Yang mana yang kuhina? Tunjukkan ke saya. Jangan kau fitnah saya dong. Oh, saya Kau tidak kayak memfitnah Magdalena. Anda. Memfitnah Ratu Ento, menghina. Padahal kalian yang menghina agama kalian sendiri. Mana? Tunjukkan saya menghina. Mana? Agamamu tidak betul. Mana? Iya, agama Islam paling benar di dunia ini Bang. Oh pasti dong, pasti. Kok baru tahu? Iya. Kamu baru tahu? Nah, senang kan dibangga-banggain gitu Kamu kan? baru tahu? Karena Iya Yesus dong, menerangkan itu. senang sekali Anda dibangga-banggakan begitu. Sekarang begini, menurut saudara, benarkah Yesus itu juru selamat? Dari tadi mau dijawab pun kok nggak ada gunanya. Kutanya dulu, benar enggak Yesus itu juru selamat? Kalau aku bilang iya ataupun enggak, itu enggak urusan Anda. Benar tidak Yesus itu juru selamat? Selamat dalam Kau bilang bahasa nggak bisa diskusi sama Arabnya aku apa? sama si Juma itu nggak bisa. Lebih-lebih dari anjing itu si Juma itu. Juru selamat, juru Islam. Ada nggak Yesus disebut juru Kristiani? Ada nggak? Apa sih, Atau Jing? juru Kristen? Enggak. Yesus disebut sebagai juru selamat. Yesus disebut sebagai juru Islam. Ini tengok Makanya maki-maki dalam guru Yohanes udah 14, Yohanes 14 Anjing. 27. Yohanes 14 Anjing lagi 27 ngomong, apa anjing kata lagi ngomong Yesus? itu. Udah emosi dia. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 27? Aku Anjing. tinggalkan Islam untuk kalian semuanya. Ada nggak Yesus menyebut Kristen? Ada nggak? Nggak ada anjing. Nggak ada. Udah Iya, mulai anjing. emosi dia. Turun. Udah mulai keluar dia. Emosi Anjing, nih. cuma anjing, babi ya. Udah menghujat dia. Nggak bisa diskusi, mengeluarkan kata-kata. Jangan emosi Mengeluarkan dong, kata-kata Dek. yang dia makan tiap hari. Jangan emosi, Dek. Kau tahu, kalau kau tuduh saya anjing, kau tahu. Setiap manusia, spermanya itu mengandung saripati dari apa yang mereka makan. Orang tuamu makan anjing. Saripati anjing jadi sperma. Sperma dia pancarkan masuk ke rahim ibumu. Nah, sperma mengandung anjing. Lahirlah kau. Berarti yang separuh anjing, separuh manusia, saya atau kau? Hei. Sadis. Coba kamu makan anjing, habis itu kau bersendawa. Kira-kira napasmu bau apa? Bau minyak rem. Hoi. Kau makan anjing, habis itu kau bersendawa. Sendawamu bau apa? Hah? Bau sangit. Bau anjing. Nah, kau anjing. Jadi kau jangan sebut-sebut anjing. Silakan diambil alih Bang Handi. Saya bikin kopi dulu campur masako. Dinda Ardiansyah. Siap kuruna. Dengarkan baik-baik nada lirik yang akan aku dendangkan. Ciki caka di dinding, diam-diam merayap. Datang seorang oten, hap, otaknya dimakan. Mantap, Masya Allah. Gurunda Zuma, Masya Allah. Maksud saya itu kalau diskusi itu ya nyambung dikit apalah. Kan tadi topiknya jelas Yohanes 14:16.
Aku akan minta kepada Bapa, yaitu apa? Seorang penolong yang lain. Dijawab oleh Pak John, katanya Roh Kudus. Ternyata penolong yang datang itu Yesus menurut Paulus. Masa ada Roh Kudus adalah orang, jadi serba salah begitu. Dijelasin baik-baik, gak terima. Mengeluarkan kata-kata binatang yang dia konsumsi tiap hari. Kenapa sih? Kenapa begitu? Ya kalau belum cukup umur ya gak usah lagi diskusi, mending nanya saja. Gitu ya. Host, disambut dulu tamunya yang baru itu, silakan. Bang Joni, selamat pagi. Bang Joni, selamat pagi. Waduh, gimana dong? Kata-kata itu memang gak lumrah sih buat mereka ya. Kalau nggak salah Yesus juga pernah mengatakan dalam hal ada seorang perempuan yang anaknya sakit minta tolong kepada Yesus. Yesus nggak mau karena Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Tapi memaksa, terpaksa Yesus mengeluarkan kata itu gitu. Di Bible ada loh itu. Yesus mengeluarkan kata yang dimaksud tadi. Nah inilah. Jangan coba-coba mengeluarkan kata binatang karena binatang itu kau konsumsi. Diskusilah, santai. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja, oh ilmu saya belum nyampe, kan kelar. Menjawab kok nggak nyambung, malu-maluin aja Bang John. Yang hotel naik. Mana ini hostnya ini kok dibiarkan saya yang handle di bawah. Waduh gak benar Pak Arif. Kita tinggal juga. Yang baru naik silakan bicara langsung. Pak Arif. Waduh gak benar Pak Arif. Kalau yang baru naik silakan bicara Kevin. Bermaini, Joni. Waduh gak pernah nih hostnya ini kita ditinggal dia tidur nih. Maaf Gurunda, terpencet. Oh terpencet. Turunin aja. Ayo teman-teman Kristen naik. Diskusi baik-baik yang beradab lah. Jangan bawa perasaan kalau diskusi tapi bawa data. Kalau diskusi pakai perasaan ya bahaya, itu sensitif itu. Pak Imron, selamat sore Pak Imron. Pak Imron, selamat sore. Mana sih naik tapi diem aja. Farid. Aduh. Gatot, Setiawan. Gatot, Setiawan. Apa sih? Zatata, Julkipli TV, Bang Ardiansa. Saya tidur. Tidur ya? Oh, Zatata tidur. Ustaz, penutup para nabi siapa Ustaz? Maka Muhammadun aba ahadi mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Di Al-Quran itu Nabi Isa pernah menyebut Nabi Muhammad nggak yang akan datang? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berarti Nabi Isa tahu sesudah aku ada Nabi Muhammad. Begitu ya Pak Ustaz ya? Udah, aku udah tidur ini. Kenapa sih Nabi Isa itu cenderung terkenal dunia, terkenal begitu tadi?
wajihan fid dunya bin nubuwah, dengan kenabian, wal akhirah, karena dia bisa beri syafaat kepada umatnya, Israel umatnya. Oh jadi bukan Nabi Isa alaihissalam bukan untuk rahmatan lil alamin, Ustaz? Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Jadi untuk Bani Israel, untuk Nabi Isa ya teman-teman ya. Tapi kelebihan para nabi itu mujizat ya, itu mujizatnya itu menandakan dia kenabian, kerasulan atau menandakan dia Tuhan, Pak Ustaz? Al-Maidah 110. Biizni, atas izinku. Oh, atas izin Allah. Bukan karena kemauannya sendiri, Tat. Ini Bang Handi ini kok terus-terusan nih, orang tidur ini. Orang tidur ditanya, tapi nyambung itu. Cik-cak di dinding. Siapa yang tidak like YouTube-nya jadi cik-cak. Ratu Entok jadi korban. Dia asal bikin Tuhan, orang yang disalahin. Kata-kata ditanya ternyata udah tidur, tapi menjawab. Yang nonton 1,8, like cuman 500. Semoga kalian bintilan 2 hari. Sama dengan saya, tadi yang nonton 800, yang lain 330, pelit-pelit banget. Sekarang turun menjadi 675. Akadame mengipu imang. Ini kebanyakan tidur ini nih sahabat Bang semua. Udah takut. Banyak yang takut bintilan. Relax semua ini. Iya, 540. Masih ada 1.300 bakal bintilan. Tapi kalau tertidur jangan. Kecuali yang tidur ya. Aku sudah like 3 kali. Alamak, gimana dong? Ayo teman-teman balik lagi penontonnya. Aduh jangan turun dong. Like. Ada yang tamu baru masuk nih. Ember Merah, Sakti Raja Simatu, John. Aku nggak nyimak di bawah. Kenapa bisa masuk ya, bisa naik kan? Ah itu ada berarti rezekinya itu. Bang, Astagfirullah. Izin saya Bang, kenapa buat Bunda buat turun. Turun kenapa Jan? pencet Bang? Kenapa Jan? Kenapa pencet saya? Tidak Bang Andi, enggak. John. Bang John Islam, Kristen Bang John. Waduh. Terbang duluan. Takut paman. Kursi panas di atas. Jangan takut sama Bang Jo. Bang Sakti Raja monitor. Iya, selamat malam. Ya, malam. Silakan Bang. Di sini yang dipermasalahkan apa ya? Enggak ada nyari masalah. Temanya Bang. Enggak ada nyari masalah, Iya, Pak. yang jadi dipermasalahkan di sini apa? Bukankah di ajaran kalian sudah dikatakan agamaku dan agamaku, agamamu dan agamamu? Ya, luruskan banyak Pak. Iya, tapi itu udah benar itu Bang. Cuman Iya, agamamu ya. Iya, tapi kenapa Anda masih senggol agama orang lain begitu loh? Masih senggol? Siapa Iya bilang kan itu kan Kristen agama pagan. Maksudnya agama pagan menurutmu bagaimana? Coba cuma. Pagan itu membuat Tuhan baru selain Tuhannya Yahudi.
Oh, jadi kalau bagaimana kalau orang Kristen mengatakan agama sesat? Ya silakan aja. Ah. Tapi cuman lucu kalau Anda mengatakan Islam sesat, tapi isi Al-Quran banyak di dalam kitab Isi Anda. Al-Quran. Sebelum ada Al-Quran, ya, dengarkan baik-baik. Sebelum ada Al-Quran, terdahulu itu perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Al-Quranmu belum ada loh, ya. Jadi jangan Anda katakan, yang ada di Al-Quran ada di Alkitab. Udah. Ya itu fakta, Bang. Tidak pernah Alkitab mengakui Al-Quran dan tidak pernah Nabi Muhammadmu itu diakui di dalam Alkitab. Nah sekarang Yesus mengakui Bible nggak? Yesus mengakui Bible. Nah, itu adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, jadi kenapa? Yesus mengakui Bible nggak? Mengakui surat-surat Roma nggak Yesus itu? Yang jadi pertanyaan bagi saya, ini kan kamu buat tema di sini Kristen agama pagan. Ya itu fakta memang. Nah, jadi kalau saya bilang bahwa menurut saya karena saya beda keyakinan samamu, kalau saya bilang agama Islam itu sesat bagaimana? Silakan aja. Nah, kan yang mengatakan Anda. Loh. Ya, makanya kalau memang Anda sudah dikatakan di dalam Al-Quran kalian, dikatakan di situ bahwa agamamu, agamaku. Jadi kenapa ya itu sudah betul. Kenapa Anda tidak menjalankan itu? Kan loh, bukan cuman kami. Anda begini loh. Anda melemparkan taikmu sendiri kepada orang. Oh, nggak bisa gitu. Loh. Ya sama juga begitu. Kamu bilang enggak dong. Loh. Itu sama juga kamu itu ingin mencari kebenaranmu sendiri. Oh, tidak bisa begitu. Loh. Jadi maksudnya gini. Maksudnya abang ini mau kami ini tidak membahas agama Anda gitu. Ya. Kalau memang Anda merasa agamamu itu benar dan baik, ajarkanlah agamamu sama si agamamu. Ya ini nggak bisa agamaku diperintahkan untuk disampaikan ke Anda. Loh. Gimana dong? Tanpa menghujat, tanpa menyalahkan agama orang lain. Bagaimana kalau agamamu disalahkan? Itu temanya dong, lihat dong. Itu kan tanda tanya. Iya. Kristen agama pagan, Anda tinggal jawab. Anda mengatakan bahwa yang ada di Al-Quran itu ada di Alkitab. Sedangkan Al-Quranmu, belum ada Al-Quranmu sudah terlebih dahulu Alkitab. Baik. Bibel perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa yang di Al-Quran itu ada di Alkitab? Sekarang ada Al-Quranmu, Alkitab sudah ada. Kan sekarang dari mana Anda mengambil kata Allah? Lah, sebelum ada Al-Quranmu, ya, sebelum ada Al-Quranmu, kata Allah itu terlebih dahulu sudah ada di perjanjian lama, paham? Coba tunjukkan, ya? Coba tunjukkan dalilnya. Kutanyalah dulu samamu, Juma. Ya. Loh, kutanyalah dulu samamu, Juma. Tunjukkan, buktikan kalau di perjanjian lama ada kata Allah. Coba, silakan. Kutanyalah dulu samamu, iya, Juma. Kutanyalah dulu samamu. Dulu. Macet. Anda itu sekarang saudara mengatakan bahwa kitab saudara sudah ada dari sebelum Al-Quran, dan saudara mengatakan bahwa kata Allah itu sudah lebih dulu ada di kitab saudara. Buktikanlah dulu di mana di kitab saudara ada kata Allah sebelum ada di Indonesia. Loh. Itu kan dalam terjemahan. Itu diterjemahkan. Emangnya Tuhan itu itulah yang saya katakan. Tuhan itu hanya tahu satu bahasa begitu. Itulah yang saya katakan. Kalau Tuhan tahu itulah yang saya katakan bahwa kitab Anda itu yang mencuri. Kitab Anda yang usil, agama Anda yang usil. Al-Quran datang belakangan katanya. Tapi kenapa Anda ambil kata-kata dari Al-Quran masuk ke Bible? Sedangkan terjemahan Bible itu ada di tahun berapa?
Hah? Pertama kali diterjemahkan kitab Anda itu dalam bahasa Melayu tahun 1662. Dengar. Pasang Dengar kuping dulu, baik-baik. Anda Pasang jangan kuping. cuma- Pasang kuping. Jangan cuma congor. Pasang dengar. kuping. Dengar. Anda yang harus dengar karena kitab Anda yang plagiat. Dengar Yang dulu. kitab Anda yang nyolong. Al-Quran Anda Kitab saja Anda dulu tidak itu, bisa diterjemahkan, kitab tahu. Anda nanti Dulu. diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di tahun 1662. Pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan mencuri kata Allah dari Al-Quranul Karim. Paham? Paham? Sedangkan Al-Quran itu ada di abad ke-7. Abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 900 tahun baru Kristen punya buku, ada tulisan Allah di dalamnya. Lebih dulu Al-Quran, 900 tahun lebih dulu Al-Quran baru muncul. Penjajah bawa Bible masuk ke Nusantara ini, lalu kitabnya diterjemahkan dan muncullah satu kata di antara ribuan kata yang dicuri dari Jadi jangan kau katakan, jangan kau usil kepada agamaku. Jangan kau urusin agamaku. Nenekmu kiper. Kau belum lahir, agamamu sudah usil. Kau belum lahir, agamamu sudah ngurusin agama kami. Paham kau? Bukan cuma dari segi Bible. Kami adem-adem nah di Indonesia, di Nusantara ini. Tiba-tiba muncul penjajah masuk ke Nusantara ini bawa Bible. Paham kau? Orang damai-damai di sini, kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, dan seterusnya damai-damainya. Kerajaan Goa Makassar, ya damai kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Muncul pembawa Bible masuk ke Nusantara, hancur berantakan semuanya. Parah kali kau. Sudah menjajah seperti itu, jajah halus lagi. Bible-nya lagi, kita jajah lagi mereka melalui Bible kita. Caranya gimana, Paman? Curi semua istilah-istilah Islam. Supaya kitab kita mirip-mirip dengan Al-Qurannya. Supaya mereka kemudian bisa tertipu. Supaya mereka mudah untuk dimurtadkan. Maaf ye. Apologet Islam Indonesia sudah hadir di tengah-tengah kalian. Maaf ye. Nggak bebas lagi kayak dulu. Sebelum apologet itu ada, apologet Islam ada, kalian selonong boy, ya, memurtadkan orang, jual Tuhan kalian, mempromosikan Bible kalian dengan banyak macam cara. Tapi sekarang, sorry lah, nggak lagi ye. Nggak mudah lagi kalian mau curi-curi umat Islam untuk kalian murtadkan ye. Nggak lagi, ya, nggak lagi. Bersedilah kalian di pojokan. Tersiksa kula bedu. Semua aku datang besok. Halo. Katanya, kata Allah sudah ada. Dia nggak tahu sejarah. Kenapa sih otot ini nggak mau belajar sejarah ya? Tahun Belajar berapa sejarah Belanda? pakai otak dong. Tahun berapa Belanda datang kemudian menerjemahkan ke bahasa Melayu. Islam kan sudah ada di abad ke-7. Nggak tahu dia apa ya. Aduh capek kayak akal loh. Oh makanya kalau naik itu jangan akalnya diparkir di bawah sekalian naik gitu loh. Sama kepala-kepalanya. Apa yang menyebabkan demikian ini ya? Doktrin gitu ya. Doktrin akut. Iya, doktrin. Memang ada sekolah ngeles. Ada. Ada ya. Ada sekolah ngeles. Di Burundi kayaknya ada sekolah.
Kenapa Pak Olden? Lubis? Ya, jumpa lagi di Juma. Ya, jumpa lagi. Saya lihat ini judulnya Kristen agama pagan. Pertanyaan itu Bang, itu ada tanda tanya. Oh, karena menurut Kristen, ya Islam adalah agama pagan. Ya, bagus. Nah, sekarang coba buktikan kalau Islam agama pagan. Ya, terima kasih Bang Juma. Ya. Kenapa dikatakan? Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan, itu yang pertama. Yang kedua, dari sejarah bahwasanya pagan Quraisy itu termasuk adalah moyangnya daripada Muhammad. Ya. Sebelum enggak, bukti pagannya mana? Itu dulu dong. Mekah itu adalah salah satu peninggalan pagan. Ya, Nah, kalau begitu modelnya Bang, Roma itu sebelum Kristen itu penyembah pagan. Jangan kayak gitu cara membuktikannya, hancur nanti agamamu kubuat. Yang valid dong, yang terbukti bahwa pagan hari ini di Islam itu apa gitu tuh. Ya menyembah batu. Dengarkan dulu, menyembah batu. Ujungnya kan coba. kita menyembah batu. Apa bukti kami menyembah batu? Ya, buktinya kalian naik haji. Dan itu tertulis. Naik haji. Oh, naik haji. Jadi yang dikatakan menyembah itu naik haji. Oh iya. Karena kalian menyatakan, kami datang ya Allah sebagai tamumu. Labaik. Oke. Labaik. Oke, baik. Nah, sekarang kalau Anda orang Kristen ke Vatikan, Anda ziarah di mana? Kuburnya Yesus. Ya atau ya? Masuknya macet. Anda kalau ke Vatikan ke kuburan Yesus nggak? Oh, saya bukan ziarah orang ke sana Katolik. nggak? Saya orang Protestan. Kalau Protestan berkemana? Kemana Anda ziarah? Kami nggak ada istilah ziarah, kami cuma berwisata rohani. Oh, wisata rohani. Oh, iya. Wisata rohani. Tapi Anda ke gereja kan? Ke gereja? Merayakan kebangkitan Yesus di hari ke ini. gereja itu rumah Tuhan atau tidak? Rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah tubuh. Rumah Tuhan yang sesungguhnya. Di sana di gereja itu ada mimbar, betul? Anda ibadah menghadap ke mimbar. Boleh nggak saya katakan Anda ibadah menyembah mimbar? Boleh nggak? Tidak bisa. Karena itu adalah tempat daripada khotbah. Loh, tapi Anda menghadap ke situ. Loh, kamu itu bodoh ya Juma ya. Kamu tadi mengatakan kami menyembah karena kami datang ke Mekah. Kamu datang ke gereja berarti kau nyembah gereja gitu. Hai. Anda gugur. Anda tidak bisa membuktikan Islam agama pagan. Nah, giliran saya sekarang membuktikan Kristen agama pagan. Oke? Coba Anda tunjukkan nabi mana yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Silakan. Juma. Satu. Juma pahami. Dua. Lo jawab dong pertanyaan. Tiga. Saya katakan tolong tunjukkan Nabi Bani Israel yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri selain Kristen. Satu. Yesus tidak mati. Yesus Dua. menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus tidak mati. Yohanes 19 nomor 30. Yesus menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia. Mati Yesus, mati Yesus, mati. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan agama mana yang Tuhannya mati. Jawab. Agama mana yang Tuhannya mati? Apakah ajarannya Abraham Tuhannya mati? Tidak. Tidak. Apakah Daud Tuhannya mati? Tidak. Apakah Salomo Tuhannya mati? Tidak. Apakah Yesus Tuhannya mati? Tidak. Apakah Kristen Tuhannya mati? Mati. Tidak mati. Bangkit pada yang ketiga. Coba kau baca Yohanes 19 nomor 30. Baca. Kamu sudah baca tadi. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Baca. Dia menyerahkan Saya bacain.
Saya Baca Bang bacain. Hadi. Nyawanya. Baik, Tunggu, dengar, saya dengar, bacain, dengar, saya dengar, bacain. dengar. Nyawanya bukan diambil, tapi Nggak usah banyak cerita. Dengarkan dulu. Dengarkan. Dengar dalil, Malah dengar Muhammad dalil. yang sampai Dengar saat ini dalil, mati. Jangan kau samakan Islam dengan Muhammad. Wahai Kalau Muhammad agama itu mati. pagan penyembah Nggak bisa Tuhan diskusi mati. Penyembah manusia mati, diam. Bacakan Bang Jadi Hadi, kalau please. gini aja, kalau Yesus nggak mati, berarti Yesus dikubur hidup-hidup ya. Itu aja dia baca. Udah diam dulu, Horden Lubis, diam dulu Bang. Dibacakan dulu surat-suratnya ya. Nah, baca Bang Handi, Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu ya. Ya. Berkatalah ia sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya. Lalu menyerahkan nyawanya. Oh, enggak, yang terjemahan lama dong. Jelas enggak dia menyerahkan nyawanya? Jelas, memang jelas. Iya, dia bukan dicabut nyawanya, dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan kepada siapa? Nyawanya. Ayo Bang Hadi, baca terjemahan lama. Coba Terjemahan Muhammad, lama, TL. Muhammad sampai sekarang ada di mana? Muhammad sampai sekarang ada di mana? Muhammad Nabi Kok itu. Tuhanmu, Muhammad kok kamu itu Tuhanmu juga. kok Tuhanmu kau setarakan dengan Nabi Muhammad? Muhammad adalah Tuhannya. Muhammad adalah Tuhannya. Iya. Muhammad adalah Sakit Tuhannya. jiwa. Cuman kau nggak Sakit sadar. jiwa. Cuman kau Sakit nggak jiwa. sadar. Mana Cuman kau nggak dalilnya? sadar. Mana dalilnya? Nabi Muhammad adalah Tuhanku. Mana dalilnya? Gara-gara hanya membuat karikatur Muhammad. Kalian Mana dalilnya? Nabi Muhammad adalah Tuhanku. Mana dalilnya, Bung? Gak bisa diskusi dia. Siapa yang Gak bisa diskusi dia. Yohanes 19 nomor 30. Coba ceritakan siapa Lalu yang matilah mengirimkan Yesus. kata-kata Allah kepada Muhammad. Oke. Coba siapa? Coba Lalu siapa? matilah Yesus. Menyerahkan, bukan matilah, menyerahkan. Baca Menyerahkan dalilnya. Coba mati dalilnya. Sayangnya Bang Handi nggak mau baca. Saya bacakan ya. Baca di situ. Yohanes 19 nomor 30. Biar Kalau kubacakan Alkitab supaya kau pintar, teratur. cuma kau akan Kubacakan celaka. samamu. Diam. Bacakan samamu. Yesus mengecap air anggur. Lalu berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggal dunia. Terjemahan 2014. Setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Mampus. Tuhanmu mati. Jangan kau kurang-kurangi Tuhanmu dan kau lebih-lebihkan ayat Alkitab. mati. Tuhanmu yang mati Muhammad itu, Bang. Kau celaka nanti kalau kau karang-karang begitu. Yesus itu menyerahkan nyawanya. Sedih, Tuhan tetanggaku mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Tuhannya Lubis. Setelah terciduk minum anggur di dalam Yohanes 6 19. salah, macet kasetnya rusak, ulang. Di dalam Yohanes 6 tambah 13 sama dengan Yohanes 19:2 dikatakan, setelah mengecap cuka anggur asam, maka Yesus berkata, sudahlah genap. Lalu Yesus menundukkan kepalanya serta matilah dia. Tuhannya tetangga kita mati. Oh kodong, parisina nyawaku. Banyak orang sedih, habis makan tidak ada rokok.
Tapi banyak yang sedih karena kaki keinjak kaki meja. Sedih-sedih. Tapi ada orang yang gembira justru karena Tuhannya mati. Karena matinya Tuhannya untuk nebus dosa curi kambing. Masuk Pak Eko. Klinker ya. Klinker 1863. Serta sudah Yesus minum itu cuka, katanya. Sudah jadi lantas Tuhan tertunduk kepala serta putus jiwa. Kirain putus asa, ternyata putus jiwa. Klinker 1863. Aduh, lucu. Kalau Klinker 1879-nya, setelah sudah dikecap Isa cuka itu, katanya sudah jadi, lalu tertunduklah kepalanya dan putuslah nyawanya. Betapa sedihnya hatiku, sahabatku yang kukasihi, dalam keadaan sukacita. Kutanya dan kutanya, kenapa kaumu bersedih dan juga setengah senang? Ternyata jawabannya, karena Tuhanku mati. Yang satu yang mati kucingnya, yang satu yang mati Tuhannya. Kira-kira yang masuk otak, yang mati kucing atau mati Tuhan? Kalau Ledecker ya, Ledecker nih. Saudaraku Khalai, barakallah fiik. Itu kan copyright kalau itu lagu beneran. Oh iya, sorry. Kalau Klinker itu ya, Klinker dulu deh. Ntar dulu Klinker. Ledecker, sebab itu setelah sudah Isa merasa cuka itu, maka berkatalah ia sudah putus, maka ia tondoklah kepalanya dan putuslah nyawa. Ada Tuhan putus nyawanya. Biasanya putus cinta atau putus tali layangan. Tapi ini unik dan irasional. Apa itu? Tuhan putus nyawanya. Kalau TSI dulu ya, TSI. Apa lagi? TSI. Setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Kok Tuhan mati? Aduh, apa yang terjadi? Kalau bis dulu, bis lagi banyak, BIS ya, BIS. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan meninggal. Biasanya menantu yang meninggalkan rumah diusir sama mertua. Ini ada Tuhan meninggalkan dunia. Gak percaya ya. Saya harus open cam kalau begitu deh. Saya open cam biar dibaca deh. Open cam dulu ah. Kenapa Bang Andi? Open cam dulu biar kebaca lah. Nanti ketika bohong. Iya bang. Tunggu bang. Saya sebenarnya gedein. Tuh. Saya sebenarnya mau memaksakan diri untuk bersedih tapi justru tertawa ini. Gedein dulu lah. Kita bohong lah. Host gue gak bisa gedein diri sendiri loh. Hostnya meninggal juga kayaknya ini. Nah, ini masih nih. hidup. Nah ini apa yang gue blok ini? Apa itu? Nah, yang gue blok aja baca. Apa ini?
putus jiwa. Nah, ya, ini banyak sekali nih. Yang putus jiwanya ini siapa? Tuhan Bunda. Hah? Tuhan. Awe kasiangnya manang keje masa ngalimu tahu na dega gotakmu manang keje puang mate Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah putus jiwa pungalat alai bangun rasa yang kota tanggung jawab ko baco malah setangga Bang Zuma. Iya Bang Zuma, saya mau nanya nih Bang. Iya Bung, dari mana? Penyembah Tuhan mati, bukan? Iya Bang nih, sebenarnya nggak ada hal detail yang pengen saya tanyakan Bang. Tapi kebetulan saya dari Kristen yang lagi belajar Islam. Dan Masya Allah. Mau mualaf Bang. Iya, silakan Bang. Sorry saya terhibur tadi. Saya banyak tertawa karena memang benar-benar saya merasa geli. Iya, lanjut. Ya, gimana? Saya pengen diyakinkan bahwasanya agama Islam lah yang benar dan agama saya yang saya anut sekarang adalah agama yang salah. Saya pengen dengar jawaban aja dari Bang Zuma gitu. Iya. Iya Bang. Jadi gini Bung, kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat hanya dari aspek penganutnya, tapi lebih dominan dari aspek kitab sucinya. Kenapa demikian? Karena yang disebut kitab suci mutlak harus berasal dari pernyataan atau perkataan Sang Yang Maha Mengetahui. Kalau makhluk yang menyatakan sesuatu, maka sesuatu itu bisa keliru, sesuatu itu bisa salah, sesuatu itu bisa melenceng. Tapi kalau yang berkata atau yang menyatakan sesuatu itu adalah Dia yang Maha Mengetahui, maka sedikit pun tidak akan pernah bisa ditemukan kesalahan di dalamnya. Satu-satunya kitab suci yang diimani oleh penganutnya sebagai kalam pencipta langit dan bumi itu hanya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran rela dirinya untuk diuji. Sudah 1400 tahun silam, belum pernah ada satupun ilmuwan di atas muka bumi ini yang menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Oh, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Anak TK aja sudah mampu menemukan kesalahan di dalam kitab. Misalnya di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh, coba Anda buka di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ jelas dikatakan bahwasanya ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh. Tetapi ketika penganut Yohanes ini ditanya, Tuhanmu ada berapa? 1. Di surga ada berapa? 1. Coba kamu baca Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa di situ? 3. Ulang lagi, berapa Tuhanmu? 1. Tapi kalau anak TK disuruh baca, ada berapa yang bersaksi di situ anak-anak? 3. Itu anak TK. Berarti anak TK pun mampu kemudian melihat sisi kesalahan dalam kitab yang Anda anggap sebagai firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, agama itu bisa dianggap benar ketika semua aspek kehidupan yang diatur di dalamnya itu berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh misalnya, di dalam pengajaran Al-Quran, dalam pengajaran Al-Quran kemudian terkait dengan perintah sholat Jumat, apa yang diterangkan di sana? Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah sholat Jumat. Nah, kalimat selanjutnya adalah, dan setelah kemudian kamu melaksanakan, bertebaranlah kamu ke atas muka bumi untuk mencari rezeki. Ini bertentangan tidak dengan perkembangan zaman?
Tidak. Nah, coba Anda lihat kemudian di dalam kitab saudara, di dalam Keluaran 31 nomor 14. Perintah untuk menguduskan kemudian hari Sabat itu tidak boleh kemudian melakukan apapun. Tidak boleh nyalakan lampu, tidak boleh nyalakan api, pokoknya tidak boleh melakukan aktivitas duniawi. Coba kalau itu dilaksanakan hari ini, setiap hari Sabtu dunia akan gelap gulita. HP mati, PLN padam, bank tidak berfungsi, jaringan dimatikan semuanya, perusahaan tutup, tak ada transaksi sedikit pun, rumah sakit lampu dimatikan, alat komputer untuk memompa jantung dihentikan. Semua alat-alat yang digunakan di rumah sakit berhenti. Kira-kira kalau ini masih dipakai hari ini, itu bisa? Itu bisa? Tidak bisa. Halo? Contoh lagi, di agama Kristen, kasihilah musuhmu. Begitu kemudian penjajah datang, perampok datang, pembunuh datang, apa yang dilakukan oleh penganut kitab itu? Mengasihi pemerkosa anaknya, mengasihi pembunuh ibu bapaknya, mengasihi perampok hartanya. Apakah bisa dijalankan? Tidak bisa. Maka hanya ajaran agama Islam yang kemudian bisa menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Bung, apa yang Anda lakukan? Ibadah minggu. Ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Menyembah Yesus, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Makan babi, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Mengkitabkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Jadi semua prosesi agama Kristen itu tidak punya perintah dari Tuhan Elohim. Tak ada. Tak ada perintah dari Tuhannya Yesus untuk menjadi Kristen. Tak ada. Tak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan sepupu sekali Yohanes Pembaptis. Tak ada perintah dari Yesus untuk kemudian mentuhankan ponakannya Elizabeth bernama Yesus. Tak ada. Jadi apapun dalam Kristen itu hanya buatan manusia. Tak ada buatan Tuhan. Satupun itu tak ada. Mulai dari Tuhannya bernama Yesus itu buatan manusia. Kitabnya, perjanjian lama, perjanjian baru itu buatan manusia. Semua yang ada di dalam ajaran agama Kristen itu karangan manusia seluruhnya. Tak ada dari Tuhan. Demikian. Udah banyak banget nih ngasih, ya karena di saya juga bilangnya hanya mengimani saja Bang. Iya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Bang. Betul. Terima kasih banyak ya Bang Zuma, dan saya juga sama-sama saudaraku Kevin, Masya Allah. Belajar ya Bang ya. Saya doakan amin. Semoga dapat hidayah. Amin Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kevin, lu masih percaya Yesus Tuhan, Pin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pin, lu masih percaya Yesus Tuhan? Saya Bang, selama ini juga bukannya apa ya Bang ya, tapi saya emang agama Kristen ini juga karena orang tua gitu loh Bang. Karena dari orang tua, dari lahir saya udah Kristen, tapi hati saya tuh nggak pernah ke situ gitu Bang. Saya udah emang sempat beberapa kali beribadah juga, tapi hati saya nggak pernah, pikiran, logika dan semuanya itu nggak masuk gitu loh Bang. Jadi saya malah berbanding berbalik kepada Islam sendiri, yang dimana saya merasa nyaman. Mendengar dari ceramah-ceramah, saya selalu lebih logika lah gitu loh Bang, masuk dibanding saya pernah ada di gereja juga ya Bang ya. Di gereja juga saya mendengar ya rata-rata emang dari pengkhotbah sendiri juga lebih banyak
lebih sering bilangnya untuk mengimani saja gitu. Nggak ada dari dasar sumber dari apa yang mereka jelaskan gitu loh. Makanya saya kalau dibilang percaya saat ini saya juga kan masih Kristen KTP lah dibilangnya. Tapi yang saya percaya ya emang Islam lah agama yang menyempurnakan semua itu. Lanjut Bang Juma, edukasi dikit lah. Lalu apa yang sayang sama ibu? Harus menyayangi dari aspek akhiratnya. Dunia ini singkat. Yang kekal itu adalah akhirat. Hidup setelah hidup hari ini. Kalau cinta kepada orang tua, misalnya dia sakit nih, sakit parah, dan hanya ada satu obatnya. Apa itu? Anda harus mengambil sebuah buah di seberang danau, di mana untuk mengambil itu Anda harus menyeberangi danau itu, di mana danau itu harus Anda berenang, dan di dalam danau ada buaya ratusan ekor. Kira-kira mau ndak Anda nyebrang untuk mengambil buah tersebut demi kesembuhan orang tua saudara? Mau Bang. Mau. Ini hanya sakit di dunia. Apakah hati Anda tidak teriris melihat orang tua dibakar di neraka dalam keadaan kehidupan yang kekal? Dia yang mengandung kita, yang membesarkan kita, yang menyapi, yang mencintai kita siang dan malam, mencari nafkah, membesarkan kita. Kemudian setelah kita tahu kebenaran Islam, kita hanya menatap Islam sambil mengusap dada. Ya Rabb, ya Allah, Islam itu adalah agama benar. Tapi Anda takut kepada hal yang sepele dan tidak takut kepada hal yang maha dahsyat. Kalau saya jadi adik ini, saya masuk Islam apapun yang terjadi. Demi untuk menyelamatkan ibu yang saya cintai. Awalnya pasti mereka ingkar, marah, benci, mengusir, memaki. Tapi lama kelamaan hatinya akan tergugah. Ini anakku kenapa bisa menjadi mu'alaf? Apalagi ketika menjadi mu'alaf, Anda pelajari Bible, Anda pelajari Quran, habis itu pulang mendakwai orang tua. Insya Allah Anda akan menjadi penyebab terjadinya hidayah. Amin, amin Bang. Terima kasih banyak. Banyak yang punya alasan seperti ada ini. Wallahi, ada murid saya dulu, seorang mahasiswa, tak ajarin Islam itu seperti apa. Kemudian dia jatuh cinta dengan Islam. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan rumahnya, tinggal di rumah saya. Sesekali dia tinggal di kampus. Selesai usia kuliah, beliau lulus pelayaran, berlayar sampai ke Jepang. Bertahun berlalu, saya pada saat itu berapa kali didatangi oleh keluarganya. Ya karena dia aparatur negara bapaknya, saya hampir dipenjara hanya gara-gara hal tersebut. Saya mengalami penekanan secara fisik dan seterusnya. Tapi karena Allah, saya katakan tak akan pernah saya mundur. Anak ini bukan kupaksakan menjadi Islam, tapi dia yang kemudian cinta kepada Islam dan Islam datang kepadanya. Syahadat beliau. Singkat cerita, beberapa tahun, 8 tahun, ya kurang lebih 8 tahun, datang ke rumah, undang saya ke rumahnya. Setelah saya sampai ke rumahnya, singkat cerita, orang tuanya yang tadinya keras kepada saya temukan dia sudah menggunakan kopiah, baju koko pada saat anak tersebut menikah. Saya hadir. Anaknya mengatakan, Bapak masih ingat sama sensei saya? Siapa? Yang dulu Bapak pernah ngamuk sama dia ketika saya masuk Islam sembunyi-sembunyi. Habis itu apa yang terjadi? Serumah mengheboh. Bapaknya teriak,
lari memeluk saya, sujud di bawah kaki saya. Teriak menangis. Pak, kata beliau, Pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Bapaklah yang saya cari. Andai saja saya mati tanpa bertemu dengan Bapak, saya pasti masuk neraka. Gara-gara Bapak anak saya berhasil. Anaknya kerja jadi pelayaran di Jepang. Penghasilannya sangat luar biasa besar. Bapaknya sudah bisa dibelikannya rumah, dibelikannya mobil. Adik-adiknya semua berhasil. Berkat dia masuk Islam kemudian diusir. Dia mencoba untuk lamar kerja, lolos dia di Jepang. Alhamdulillah. Ini hikmah. Salah satu kejadian. Dan apa yang terjadi bukan hanya sebatas itu. Dia katakan, Pak, saya sudah Islam, mamanya juga sudah Islam, adik-adiknya juga sudah Islam, alhamdulillah, kata mereka. Kata dia, mengheboh. Banyak orang yang menangis melihat kejadian itu, menangis sejadi-jadinya. Padahal kalau mau dipikir, ya, beliau kuliah di Unhas, jurusan perkapalan, kemudian ya makan tak makan namanya mahasiswa, tapi dia kekeh mempertahankan imannya. Orang tuanya kaget, kok anak saya kok dipukul tetap aja sholat, dimaki, diusir tetap aja sholat. Ada apa dengan sholat itu? Ada apa dengan Tuhannya umat Islam ini? Akhirnya dia belajar. Dia hubungi anaknya, anakku saya juga sudah masuk Islam. Ya, kenapa bisa? Apa karena saya sudah sekerim duit? Tidak. Saya penasaran dengan agamamu. Saya pelajari, saya baca buku-buku dan alhamdulillah agamamu memang betul. Itulah yang terjadi. Nah, jadi kalau adik saya ini yakin Islam itu benar, jangan takut kepada manusia, jangan takut diusir, jangan takut lapar, jangan takut tidak kerja, jangan takut tidak makan. Alam semesta ini milik Allah. Ayam saja cuman modal kuku mengais-ngais bisa hidup. Sekali anak bertelur, ayam bertelur itu puluhan anaknya bahkan. Tapi ayam mampu membuat anaknya besar, bertumbuh menjadi ayam jantan, ayam betina yang sehat. Hanya dengan mengais-ngais tanah. Kita punya tangan, punya akal, punya kaki, gampang apapun bisa kita kerjakan. Jadi jangan takut akan dunia, takutlah kepada Allah. Kalau hidayah itu datang, maka tak ada kata lain. Kita bersandarkan semuanya kepada Allah, jangan sandarkan kepada manusia. Demikian. Terima kasih banyak ya Bang Junto atas yang Bang sampaikan semuanya. Sangat berarti buat saya, Bang. Amin. Usia berapa sekarang, Dek? Saya 22 tahun, Bang. Masya Allah. Ini lagi sehat-sehatnya otak. Usia 22 tahun sampai 28 tahun itu masa-masa otak masih berkembang. Cara berpikirnya masih sehat. Ya, silakan belajar lagi, perdalam lagi. Nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan. Bisa hubungi Bang Handi. Nomor HP-nya Bang Handi, ada apa-apa insya Allah kita akan bantu. Alhamdulillah selama ini mu'alaf yang kita bina, selama mereka berinteraksi dengan kita ya, lain cerita yang tidak berinteraksi, maksudnya hanya berinteraksi pada saat syahadat, habis itu mereka meninggalkan kita, tak ada informasi lain. Kalau selama mereka berinteraksi, insya Allah kita akan bantu. Kalau mereka punya permasalahan di lapangan. Jadi nggak usah khawatir. Baik Bang, mungkin saya ada lagi Bang yang mau ditanyakan ya. Mungkin meminta sarannya aja Bang ya. Baik ya untuk saya belajar dulu dalam Islam baru syahadat atau syahadat dulu ya Bang, baru saya mempelajari sholat dan lain-lainnya. Kalau Rasulullah itu mensyahadatkan dulu baru belajar. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar syariat. Masuk dulu dalam lingkaran keselamatan, habis itu baru diisi keselamatan itu dengan ilmu. Karena jangan sampai kita masih di luar, tiba-tiba ajal menjemput, mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau sudah masuk Islam, habis itu belajar pelan-pelan, insya Allah imannya akan bertumbuh menjadi seorang Islam yang kafah, yang kuat. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin nanti saya pengen kontak lebih lanjut ya. Di mana saya bisa hubungi ya Bang ya? Bang Handi. Bang Handi monitor atau Dinda Ardiansa langsung monitor Dinda? Iya. Ya ini adik kita, mana tahu bisa komunikasi Bang Handi melalui WA. Ya. Bisa catat aja nomorku, Dek. Boleh Bang, boleh.
08 Kita 0813 Ya. ditambah 9233 Ya. ditambah 7800. Oke Saya bang, ulang ya. Bang. Atas nama Bang Handi ya bang ya. Iya, 0813 ditambah 9233 tambah 7800. 7800 ya. Iya. Baik bang, sudah. Terima kasih banyak ya. Iya. Oke. Saya boleh bertanya sebelum turun? Boleh. Apakah Adinda ini, adik saya Kevin, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah? Percaya bang. Masya Allah. Sangat percaya. Apakah meyakini sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah? Percaya bang. Masya Allah. Percaya Allah adalah Tuhan satu-satunya? Percaya bang. Percaya Nabi Muhammad itu adalah utusannya? Percaya. Udah, subhanallah, Masya Allah. Oke, sip, lanjut. Ya. Oke. Izin. Keluar ya bang ya. Izin turun. Iya, Ya. siap. Ya tinggal ikrar aja dengan bahasa Arabnya. Tapi nggak apa-apa lah, belajar dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya Dinda Kevin tadi itu sudah bersyahadat itu. Dengan artinya. Iya. Tinggal melafalkan dalam bahasa Arab saja. Tiada Tuhan selain Allah, ya percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah selesai. Jadi kalau adik ini ada apa-apa meninggalkan dunia karena sudah bosan di dunia, ya dia mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Ada lagi yang mau kembali ke Islam? Ini mah banyak banget Bang Handi di bawah 50 permintaan Bang Handi. Ya naikin aja, siapa tahu ada yang Periksa yang tidak sunat bang, naikkan. Periksa satu-satu. Yang sudah sunat nggak usah dinaikkan. Yang belum. kumpul lagi ada las arbit nih. Ayo Barik. Ada gergaji besin. Iya betul. Naikin Barik. Mana ya? Aku pilih deh. Wah inilah yang naik nih. Lubis. Aduh, untung belum turun kau cuma. Kau tadi nerangkan sama si Kevin abal-abal yang kau bilang mualaf itu. Semua perintah itu tidak ada berdasarkan Alkitab. Sekarang saya mau tanya. Tidak ada berdasarkan Tuhan. Ada nggak sunat perintahnya di Al-Quran? Ada nggak sunat? Ada perintah Tuhan di dalam agamamu untuk menjadi Kristen itu mana coba? Sekolah minggu apa ibadah di gereja hari Minggu mana perintahnya? Tunjukkan ke saya. Ada enggak sunat perintahnya di Al-Quran? Mahampus. Ada enggak? Ada enggak? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau Anda mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat, buktinya kami sunat. Salah enggak kami sunat? Tak salah. Ayo. Nah sekarang di dalam Bible ada perintah yang sunat. Kejadian 17:14, bunuhlah orang yang tidak bersunat. Ya, ayo. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat katamu. Kami sunat. Salah enggak? Tak salah. Di dalam kitabmu ada perintah sunat. Kalian tidak sunat. Salah enggak? Ya salah. Tolol. Dasar kapurung. Tidak ada juga data di Bible Yesus mengakui dirinya disunat. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada dong. Yang ada karangan Lukas. Nah betul. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat? Nah periksa noloknya. Survei, dia lagi wawancara orang-orang. Tidak ada juga data di Bible kalau bapak tirinya Yesus namanya Pak Yusuf disunat. Enggak ada. Tidak ada juga data di Bible kalau adik-adiknya Yesus yang laki-laki disunat. Enggak ada. Disunat.
Tapi karena memang perintah, jadi nggak perlu lagi diperintah. Karena perintah itu sudah melekat, bahkan ancamannya diapain Banyuma kalau nggak sunat? Iya. Dibunuh. Jadi gini, teman-teman. Ini pertanyaan klasik dari manusia stupid, ya, manusia tak berkepala tentang perintah sunat dalam Al-Quran. Umat Islam itu dibentuk dari dua hukum. Yang mana, dari beberapa hukum, yang mana hukum ini bersumber dari dua kitab, ya, Kitabullah wa Sunnat Rasul. Kitabullah artinya Al-Quran, dan Sunnah Rasul itu adalah hadits. Jadi pijakan Islam berasal dari dua hukum, yaitu dari Al-Quran dan hadits. Kalau tidak ada di Al-Quran berarti ada di hadits. Nah, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, jika mereka mencintai pencipta alam semesta, agar ikut kepadamu. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Ikut denganku, aku memerintahkan kalian sunat, maka sunat. Maka muncul perintah di dalam ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad, bersunatlah, sunnatlah, sunnatlah. Itu ada perintah Rasulullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, salah satu dari fitrah itu adalah sunnat. Makanya orang Islam itu bersunat. Yang kedua, perintah dalam Al-Quran untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada perintahnya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Itu jelas. Apa perintahnya Nabi? Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Salah satunya adalah sunnat. Apa perintah Nabi Ibrahim kepada keturunannya? Sunnat. Apa perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad? Mengikuti ajaran Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah sunnat. Berarti sunnat ini adalah sesuatu yang sangat familiar dalam pengajaran Islam, dan kajian itu berasas terhadap kebiasaan orang Arab ketika mereka punya anak, maka mereka semua disunat. Nah, kalau karena tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran perintah langsung sunnatlah, lantas dikatakan tidak bersunat, mana perintah sunnatlah Musa? Mana perintah sunnatlah Yusuf? Mana perintah sunnatlah Daud? Mana perintah sunnatlah Salomo? Tak ada. Apakah karena tak ada maka mereka orang-orang ini tidak bersunat? Bahaya itu. Bahaya. Berarti nabi-nabi dalam pengajaran Yahudi tidak bersunat. Bahaya itu. Nah, kembali kepada kesimpulan akhir awal. Di dalam Al-Quran ada mengatakan tidak ada perintah sunat, tetapi kami bersunat. Apakah kami melanggar? Tidak. Sebaliknya, di dalam kitab saudara ada perintah bersunat, tetapi saudara tidak bersunat. Dan juga ada perintah jangan bersunat, tetapi sebagian dari kalian bersunat. Mana yang betul? Bersunat atau tidak bersunat? Kalau betul itu tidak bersunat, sementara Anda sudah bersunat, solusinya apa? Ambil ayam kampung, potong pahanya, tempel di kulup Anda, sambung, jahit. Insya Allah tumbuh. Tetapi saya tidak jamin 3 bulan ke depan akan tumbuh bulu ayam. Ketika Anda kemudian seorang murtadin masuk di agama Kristen, membaca Galatia 5 nomor 2, di situ dituliskan, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Anda buka celana, Anda lihat nonot Anda sudah tak punya helm. Wah, harus punya helm ini. Karena kalau tidak, maka Yesus Kristus tidak berguna bagiku. Solusinya apa? Ambil paha ayam, sambung di kulup Anda, jahit atau pakai lem Alteco. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Sebab 3 bulan kemudian tidak menutup kemungkinan akan muncul bulu ayam di sana.
Atau Anda ingin mencoba yang unik lagi? Ambil landak, kulit landak, bagian bawahnya sambung pakai lem Alteco. Saya tidak jamin 3 bulan ke depan nonot Anda tumbuh bulu landak. Sekarang pertanyaannya adalah, pilih mana? Nonot Anda tumbuh bulu ayam atau Yesus tidak berguna bagi Anda? Pasti Anda akan pilih, mending tumbuh bulu ayam Bang Suma daripada Yesus tidak berguna bagi saya. Manras anggota punya nonot kok dicangkok. Manras aku masih mau datang besok. Bertanya aneh-aneh kalau baca. Janganlah bertanya sesuatu yang mempersulit dirimu. Karena hanya 2 kemungkinan, paha ayam atau paha landak. Kalau paha ayam, nanti Anda dibilangnya bola apa itu? Badminton ya. Anda mandi di sungai, dilihat sama temannya, kenapa di punyamu itu ada bulu tangkis? Nah, itu kalau pakai sambungan paha ayam. Bang Suma, ya Paman. Bagaimana kalau nanti dia pakai kulit landak? Apa yang terjadi? Nah, kalau Anda mandi di sungai, temanmu akan teriak, "Tolong, tolong!" Datang orang berlama-ramai. Kenapa kau teriak? Temanku digigit sama bulu babi. Loh, kok bisa? Itu tengok, nonotnya ada bulu babinya. Ada bulu babi yang di laut itu kan, yang di kerang-kerang itu. Kayak gitu modelnya, karena bulu landak yang tumbuh. Kasih nak, manra sila bacok. Menderita ku bedu. Bacok kutu. Saya kira begitu Bang Andi. Lanjut dulu. Sakit perut ketawa ini kok dong. Bacok kutu tayo nesek dalam bacok. Manrase bulu landak. Ada ndak pilihan lain Bang Arif? Banyak. Bulu ayam, bulu landak. Banyak sebenarnya, cuman takutnya Islam semua ini. Aduh. Enggak, maksud saya orang saudara kita yang sudah tak ada kulupnya. Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kau mau nyunatkan dirimu. Dia sunat sebelum baca dalil itu. Nah, belakangan baca dalil. Lihat nonoknya, waduh bahaya, Yesus tidak berguna bagiku ini. Percuma saya ke gereja ini. Percuma. Nah, gimana solusinya? Disambung. Ya, disambung pakai apa? Kulitnya kan tidak mungkin ditemukan lagi karena udah dibuang. Itu pun kalau dibuang kan sudah jadi tanah. Nah, sekarang dia solusinya pakai apa sambungnya? Dulu ada teman saya sarankan bagaimana kalau Anda sambung pakai paha burung merpati. Dia bilang sama saya, mendingan saya pakai kelelawar Bang. Iya, kalau pakai kelelawar aman lah. Kalau siang bisa anteng. Tapi kalau malam kelelawarnya selalu mau terbang. Nonotnya terbang-terbang kalau malam, kalau sambung pakai paha kelelawar. Aduh. Lalu ada yang sarankan, jangan pakai itu Bang, susah. Kenapa? Ada bulunya. Ya udah kalau gitu kau pakai sambungan kulit ular. Nah, ini bahaya. Takutnya kalau kulit ular, karena dia ada sambungan nutrisi makanan, muncul kepala ular nanti di situ. 2 kepalanya berdesis. MPD kok ya, botol kok ya, berdongeng gurun. Apa sih? Bukan itu Kama Sutra bodoh. Isinya semua. Apa? Emosi dia. Kawin bodoh. Enggak Bang, enggak, coba kamu baca Galatia 5 nomor 2. Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kau sunatkan dirimu. Apa solusinya bagi saudara Kristen yang sudah terlanjur sunatkan nonotnya? Apa solusinya? Karena kalau dia sunat,
Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, banyak orang Kristen yang sudah sunat. Bagaimana supaya Yesus berguna sementara nonotnya sudah tidak pakai helm? Disambung pakai apalah, daging apa? Pakai apa? Daging ayam boleh, ayam boleh. Daging ayam tumbuh bulu ayam 3 bulan ke depan, Bang Andi. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana dong? Solusinya gimana? Solusinya ya harus disambung lah kulupnya. Ya sambung pakai apa dong? Kalau saya sarankan sih disambung pakai ini loh, pakai bulu. Kan ada tertulis Galatia 5 nomor 2, ya. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu, barang siapa menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Bagaimana dengan orang Kristen yang sudah terlanjur sunat? Apa solusinya? Ya, sebenarnya bisa sih. Laskarbit juga bisa nyambung gitu. Aduh, gimana? Ada sih solusinya, Bang Handi. Sebenarnya dari saya itu bijaksana sekali kalau saya kasih solusi. Jadi teman-teman yang sudah dewasa ini di Kristen ya, yang sudah umur 30, 40, 50, yang sudah terlanjur sunat, bagaimana caranya supaya kalian itu Yesus berguna bagi kalian? Kalian cari rumah sakit yang mengadakan sunat. Nah, kalau ada anak-anak Islam yang usia 5 tahun, 6 tahun, itu disunat, ambil. Segera ambil, sambung. Biar pakai Alteco juga bisa itu, lem Korea. Sambung langsung. Nah, cuman yang saya khawatirkan, kalau senjata kalian itu tegang, sementara kulup yang kalian pakai kulup bayi, tertutup lubang kencing kalian itu, nggak bisa pipis. Kulup bayi kau pasang, sementara batanganmu sudah kayak lombok besarnya, lombok botol. Bukan lombok biji lagi. Aduh, siksa kau kawan, siksa. Mau sunat tersiksa, tidak sunat juga tersiksa. Alamak, kenapanya agamamu kayak begini kali? Jelas kok tertulis, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang sudah terlanjur sunat? Kristus tidak berguna. Nah, supaya berguna bagaimana solusinya? Disambung pakai laskarbit. Aduh, parah ini Kristen ini. Parah. Jadi si Udin yang pernah disunat, yang murtadi yang pernah disunat, ya selamat tinggal dulu kawan nih. Madukan gitu ya. Dicangkok. Aduh, parah ini teman-teman. Nah, itulah saya putih yang jadi masalah. Kan dia pasti sunat itu karena dia pernah Islam. Nah, bagaimana itu? Madu kami. Aduh, gimana ini? Ya deh, nanti kasih solusi sama Saifuddin. Saifuddin, gimana supaya Yesus berguna bagimu sementara nonatmu sudah tidak ada ininya, kulupnya. Sambung pakai paha ayam. Disambung pakai apa ya bagus? Kalau di luar negeri kan itu kan masih ada sebenarnya kalau di luar negeri gitu ya. Apa? Saya sarankan si Udin ayam onta, paru ayam onta. Ayam bangko. Paru ayam onta bisa nggak? Ayo teman-teman, ayo kembalilah ke Islam. Ikuti ajaran Yesus. Yesus itu muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Ayolah. Tapi untuk Bani Israel itu Yesus, bukan untuk Anda, bro. Tadi bertanya nih Banyuma,
Iya. Kalau Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Mesias hanya untuk Bani Israel, Nabi Musa juga untuk kepada kaumnya saja. Artinya waktu itu hanya ada Bani Israel, nggak ada Bani lain dong. Nggak ada orang di Amerika, belum ada orang Amerika waktu itu ya. Nah, ini bagus pertanyaannya nih. Saya jawab adalah bahwa kalau sekiranya ada makhluk hidup manusia di zaman Nabi Isa alaihissalam, di luar Bani Israel, ya dia nggak kena taklif hukum masa patra dia, karena dia belum sampai perintah Tuhan kepada dia. Artinya dia tidak dikenakan wajib. Apa begitu jawabannya? Iya. Tapi mereka yang kemudian membuat Tuhan-Tuhan sendiri, itu lebih patah, lebih parah itu, lebih patra. Sahabat Kailai, barakallah. Ya, yang nonton di channel lain terus merepotkan saya udah jawab ya. Teman-teman, kalau Anda menonton di channel lain, tanyalah yang punya channel, jangan tanya gua. Kita yang sulit, lu tanya gua. Lu juga menonton, bukan channel gua yang lu tonton. Ada aja lu, repotin gua lu. Ini saya lagi sedih Bang Andi. Apa itu? Ada kurang lebih 1.000 orang yang besok bintilan matanya. Oh bener Rama, mana ya bener? Karena di channelku ini yang nonton 1.800, yang like cuma 800, 1.000-nya akan bintilan 2 hari. Kasian. Saya juga yang nonton tadi 800, yang like cuma 400 lebih. Tapi saya doakan dia, semoga panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau bintilannya kecil kayak beras. Waalaikumsalam. Ya kalau bintilannya kayak kepalan tangan gimana dong? 3 lagi. Di atas 1, di bawah 2. Mata kanannya di atas 2, di bawah 1. Kasian juga ini. Mau kayak mana sudah terlanjur diucapkan tadi. Salah sendiri sih. Udah dikasih materi, cuma numpang diklik aja pun, dah selesai like. Susah kali like-nya. Tapi kalau giliran kita melucu ketawa semua. Suruh like aja susah. Aku suka lo kalau Bang Suma itu sinden. Buktikan kalau suka ya di like dong. Suka itu bahasa Inggrisnya apa suka? Like tapi nggak di like, sama aja. Makanya aku bilang yang nonton tidak like videonya ya konten ininya, channelnya bintilan matanya. Yang kedua juga, YouTube tak di sini dah yang tunjukkan. Bentar dulu Bunda. Yang kedua juga adalah nontonlah channel-channel YouTube yang Anda kenal. Jangan nonton di channel lain. Terus lu berkeluh kesah sama gua. Enak aja lu. Ya kok betul pun lah yang punya channel itu. Jangan gua. Orang gua lagi capek. Lu nonton di tempat lain. Terus giliran susah lu telepon gua. Capek dulu juga. Bang Handi dulu juga ada saya katakan seperti ini tahun lalu, banyak yang WA saya Bang Handi di nomor Excel. Bang, gara-gara abang bilang kayak gitu dan saya tes tidak like, besoknya benar-benar bintilan Bang. Kan kalau bintilan kan bisa diambil nanti itu sebagai nyambung kulit, boleh nggak? Gimana? Bintilannya itu kan bisa bintilan tuh diambil untuk nyambung kuluk. Bintilan tong itunya kalau ada sambung nih. Kembaran dah Bang Handi. Ya buat yang paling bagus ya? itu Dayeng, kulit ayam, kan mirip-mirip tuh kulit ayam yang ya dikeringkan dulu lah, dijemur agak hitam tuh, sambung nih. Kalau tumbuh bulu ayam, bahayanya.
Nanti tumbuh bulu ayam, dibilang bulu tangkis. Bukan, salah Bang Juma. Tumbuh bulu ayam. Malam-malam dia sama istrinya. Ini suamiku ini ayam atau apa nih? Nah, gimana? Carailah. Pak bangun Pak. Pak bangun Pak bangun. Kenapa? Kenapa Mak? Kenapa? Ada anak ayam dalam sarungmu. Lucu nih, lucu. Siapa suruh kau bertanya begituan? Dikerjain lah dia. Serba salah berarti kesina. Fitnah. Serba salah Pak. Si mau aku datang besok. Bunda Rama, bagaimana keadaan Makassar? Udah hampir sebulan di Banyuma di Jakarta, hidup di atas roda. Gimana keadaan? Ulangi. Pasti banyak yang merindukan tuh ini. Selamat kita selamat kapan pindah pulang ini? Besok, salah besok pulang mati. Insya Allah. Belum. Mundur lagi karena Pak Prabowo juga minta jadwal ketemu dulu baru pulang katanya. Alhamdulillah. Mantap Panglima kita. Alhamdulillah. Insya Allah balik. Kalau bisa Bunda Rama dikoordinir teman-teman, nanti Banyuma pulang dari Jakarta itu disambut dengan tarian ayam, oke? Biasanya kan karpet merah tuh, ya karpet hijau aja lah, ya. Dikoordinir ya Bunda Rama di bandara ya. Tarian ayam. Ya kan kita butuh ayam. Bunda Mila naik Bun. Waduh, kalau ada barongko ini naik, barongko dingin katanya. Barongko. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak barongko? Kecil barongko dah. Hoki boleh kayak gitu. Ya. Hoki boleh kayak. Sumatera. Ini Sumatera. Iya banyak orang bagus di Sumatera, nggak pernah lihat kampungnya. Deh. Tak pernah balik ke Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah seru banget nih kalau udah ada Bang Zuma, seru. Ya. Dari tadi Banyuma udah capek. Saya ngikutin Bang Zuma dulu di YouTube. Akhirnya saya copy itu buat saya share ke Facebook. Karena di Facebook itu banyak yang ngeyel juga. Jadi mau nggak mau kita bahan nggak ada, ya Bang Zuma lah andalan saya. Masya. Keren. Itu. Beliau ini dari Amerika Gurunda, LA. Nah, dia banyak ini ada dalam LA. Bukan dari Amerika. Beli gereja tuh di mana? Ibu Mila bukan dari Amerika, tapi dia dari sama Amerini kan? Apa sama Rika sama Rini? sama Rini juga boleh. Sama Rinto. Di Indonesia kan sibuk-sibuk tuh orang kan bilang apa namanya Kristen begana begini. Di sini mah nggak ada artinya, udah mau tutup semua. Ya. Itu masih di bandara, Bun? Enggak, ini lapis. Di sini ada Indian food, tapi jadi makannya nggak pakai daging, cuma sayur aja. Gitu, lanjut. Nggak ada lagi oten. Jadi Bunda Mila ini belajar sama Akid Nanda, Abang Akid Moto. Mau juga jadi ini ya, maju ke medan tempur diskusi. Keren. Banyak belajar. Jadi Bunda belajar lewat YouTube-nya Gurunda ya, Bang Zuma ya. Iya, mulai dikit-dikit ya, mulai nyatet kan.
Silakan apa yang disampaikan ke Gurunda Bang Zuma, Bun. Ngobrol silakan. Saya pendengar aja lah udah. Apa yang mau diceritain lagi dari sini? Mengenai perkembangan Islam di sana di LA coba Bun. Kalau LA itu berkembang pesat, itu udah pas religion number 1 di sini. Oh, Masya Allah. Iya, nggak maksudnya bukan nomor 1 dari seluruhnya. Untuk beberapa tempat, apalagi kita hampir setiap setiap bulan, setiap minggu tuh ada Palestina ya, ada Palestina. Nah dari Palestina itu, tunggu dulu sebentar, dari Palestina itulah mulai anak-anak muda itu mengunjungi masjid-masjid. Jadi mereka itu datang ke masjid-masjid untuk bertanya, gimana ini Islam ini gimana? Kenapa kok orang perempuan Palestina itu udah disiksa, anaknya udah meninggal, pokoknya udah susah lah. Tapi kok mereka masih ada masih ada iman tuh kita bilang. Nah di situ mereka mulai kita kasih kopi-kopinya Al-Quran itu selebaran kemana mereka harus mencari. Nah dari situ juga banyak tuh Islam berkembangnya, udah mulai itu. Nah ditambah lagi yang pinter-pinter kayak di Belanda yang ahli-ahli sains segala macam itu. Nah itu mereka juga menemukan bahwa di Al-Quran itu semua lengkap. Apa aja yang ditanya ada, apalagi mengenai sains kan banyak ditemukan udah hampir 70% ya. Cuma ada sebagian masih belum ada, memang belum ada penelitian, ketinggalan dari apa yang kita punya. Itu aja. Mereka itu ada pelajaran, dan kalau kuliah mereka ngambil kelas khusus bahasa Al-Quran itu, khusus agama Islam. Jadi dari situ mereka mulai belajar. Itu. Jadi nggak ada pembatasan di sana Bun ya? Oh nggak ada. Memang sih tetap kita nih sebagai minoritas, tapi minoritas di sini kayak Idul Adha, Idul Fitri kita nggak ada, kecuali di New York. Di New York tuh kalau nggak salah Idul Fitri itu sudah ada. Yang banyak di sini karena yang berkuasa di sini kan Yahudi. Nah agama Yahudi di sini banyak. Kristen pun cuma Christmas, walaupun dia mayoritas agama di sini, tapi mereka nggak punya terlalu banyak hak gitu loh. Cuma kita hak yang lain sama. Nggak ada ini aja. Yang TV bahwa ada tarik-tarik hijab itu memang ada. Cuma tergantung di mana tinggalnya. Kalau ditinggalnya itu di kayak California, terus di New York enggak, karena kita udah berbaur, semua bangsa ada di sini. Jadi enggak seperti itu lagi. Tapi kalau kalian tinggal di daerah-daerah, nah itu masih itu. Seperti itu masih itu dihujat di ini ini dibakar kan kemarin di Texas itu. Di Florida masjid dibakar ada. Oh ada ya. Tapi konsekuensinya kalau itu dengar ya Oten ya. Dengar ya Oten, di negara yang mayoritas kayak kalian itu malah masjid dibakar. Tapi Bun, sejalan dengan itu gereja yang tutup juga banyak sekali. Banyak sekali, ratusan. Enggak Bun, begini. Bukan ratusan ini. Ya gini Bun, mereka sering memprotes kok gereja kami dilarang, dibatasi bangun ini dan itu. Coba tengok tuh di luar tuh, negara yang mayoritas Kristen itu malah membakar loh. Ya kan? Ya. Nah silakan apa itu tadi? Mereka bisa Google. Itu jadi perkembangan Islam tuh pesat banget di sini. Terlepas dari, jadi government, pemerintahan nggak ikut-ikut, nggak ada urusan. Adalah mungkin pengen ikut campur tangan, tapi kan mereka nggak mau juga kacau kan. Buktinya kita membeli masjid segala macam itu urusannya langsung ke gereja itu, dia mau jual, dan mereka lebih terima kasih kalau yang beli itu yang beli umpamanya dijadiin tempat maksiat, dijadiin tempat prostitute, dijadiin tempat bar
diskotik segala macam. Itu mereka lebih ini. Jadi oten-oten di Indonesia tuh saya heran. Di sini juga gitu. Oten yang masih ke gereja itu cuma orang Asia, Indonesia, Filipina sama Korea. Yang lain kosong. Cari di mana aja. Kosong. Benar-benar Bun, kosong. Itu kalau malam Natal, itu kan kalau di Indonesia kan kayaknya hikmat atau gimana. Kalau di sini mereka pesta pora pakai wine segala macam. Kita juga diundang kalau mau datang. Jadi nggak ada religiusnya lagi, itu udah nggak ada, nol. Nah itu Amerika yang masih punya agama, apalagi Eropa. Tuh, kalau yang Katolik banyak tuh yang tuh Katolik, tuh gereja Katolik. Banyak sekali. Jadi diprediksi itu 2035 tuh Kristen tuh habis sudah, tinggal nama doang. Jadi yang tadi jemaat itu dia jadi apa? Ateis, agnostik, atau jadi apa? Tergantung. Biasanya mereka tuh dari Kristen ke ateis, dari ateis mereka mencari ke Islam. Itu biasanya begitu. Lingkungan kebenaran tinggal dekat masjid atau apa, atau yang memang udah dengar nama Islam, mereka langsung ke masjid-masjid itu. Jadi menerjemahkan Al-Quran itu ke bahasa Spanish, terutama perempuan-perempuan, karena mereka hidup kan merasa dilecehkan, ada perkosaan, mereka nggak kelihatan segala macam itu. Mereka lebih aman kalau berjalan di daerah-daerah yang serem ya. Kan banyak sini daerah-daerah yang serem malam-malam gitu loh. Itu jadi orang lebih respect sama perempuan. Itu nyata benar itu. Nggak kita nggak bohong-bohong lah atau gimana gitu. Gitu. Ya, ini gitu, teman-teman di bawah mau diskusi kan tidak ada oten. Begitu mau diskusi tidak ada oten. Tahan ya gambaran dunia Islam di luar. Kalian kan nggak bisa ke luar negeri. Nah beliau ini tinggal di Amerika, di LA sana. Kita ini dengar penyampaian beliau karena dia juga berdakwah di luar negeri, saudara kita ini Bunda Mila ini. Tapi kalau ada gereja-gereja yang mau dijual, ya lebih pakai nalar. Maksudnya saya kan bukan dari yang belajar kayak apologet gitu kan, belum sampai ke sana. Cuma kalau secara psikologi atau apanya itu, kenapa mereka sampai memilih Islam dibanding umpamanya agama lain, iya kan? Nah itu secara psikologi itu tuh benar-benar Islam itu untuk teman-teman kita yang berkulit hitam, Black American atau African American. Itu mereka berasa sekali kalau Islam itu benar-benar. Coba masuk ke gereja, walaupun di Amerika di mana-mana. Masuk di mana? Di masjid. Ada nggak itu parkiran khusus untuk ustadz? Nggak ada, sama. First come first serve. Gitu. Coba masuk di gereja, mulai dari direktur, pendeta, staff, ini. Dan yang lain-lain duduk di belakang, parkir di belakang. Di situ mereka pertama kali masuk ke masjid itu mereka berasa, oh ya benar ya. Duduk sama-sama. Mau lo hitam, putih, kuning, biru, duduk sama semua kecuali imam yang di depan itu. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Di situ mereka berasa sekali. Makanya the biggest orang yang masuk Islam itu banyak yang dari orang hitam, orang orang apa? Keingat ini ya Bun, keingat Muhammad Ali kan, petinju Muhammad Ali. Nah, kan, Muhammad Ali itu banyak tuh ngislamin orang. Si Mike Tyson itu banyak itu ngislamin orang. Jadi memang Mike Tyson udah jadi Muslim ya, Mike Tyson. Iya, dia banyak teman-temannya, mereka kan banyak Masya Allah. Petinju-petinju atau yang basketball atau yang main soccer, main apa? Sepak bola. Banyak di sini, banyak. Yang baik yang dipublish maupun yang enggak. Kadang-kadang ada yang enggak mau kan karena mungkin masih takut, masih apa. Tapi banyak. Saintis-saintis itu banyak sekali yang udah enggak ke Bendung deh. Udah, itu cerita di Indonesia. Jadi, tuh cuma mereka tinggal ngimpi. Satu lagi Bun. Apa penyebab mereka tuh meninggalkan gereja? Kan gereja udah pada kosong dijual, apa tuh? Iya. Pertama mungkin ya, ini
ini kemungkinan ya. Itu pertama mereka kan harus bayar masuk ke gereja, itu kan harus ngasih lah. Nggak ada ceritanya istilah kalau mereka nggak bayar persepuluhan, itu kalau mati nggak dikubur. Astagfirullahaladzim. Nggak ada gereja yang membantu. Beneran ini. Terpaksa kita yang nanti sumbangan. Dan mereka kalau ke gereja itu mereka having fun. Mereka ini senang-senang gitu loh. Makan nanti dikasih terus itu buah bawa pulang. Jadi makan seminggu itu cukup di rumah. Dari situ siapa yang nggak mau kan? Itu cara mereka. Jadi cara di Indonesia sama di Amerika sama. Orang-orang yang susah kan yang tinggal di sini kan nggak semuanya makmur. Banyak kan yang kerja asal gitu kan nggak cukup lah duitnya kalau nggak suami istri bekerja. Nah itu banyak tuh makan-makan dari situ, mereka kumpul-kumpul. Itulah kalau punya saudara muslim yang datang ke sini, tinggal di saudara yang Kristen biasanya pindah. Biasanya. Jadi orang kita jadi gitu. Jadi mereka benar-benar urusannya tuh duit aja. Urusannya duit aja. Selain memang lama-lama mereka berasa, apalagi anak-anak muda. Mereka berasa nih ilmunya apa yang diajarin soal ketuhanan. Itu aja lagi. Nanti kan mereka buka tuh Google dari tempat lain, entah dari teman, entah dari apa ngelihat. Nah ini kok Bibelnya begini. Ada yang purna-purna itu kan. Pelan mereka cari tahu. Bener. Banyak bener yang udah nggak punya agama tuh banyak sekali. Bener. Oten kita kalau nggak percaya ya silakan Google, coba buka the fastest religion in the world atau in USA. Nah coba lihat, buka coba. Itu realita itu. Kalian suka nggak suka, inilah kenyataan. Nggak ada juga Bun. Ustaz. Ya. Bun, ada yang suka ketok-ketok ini Bun, suka ketok-ketok rumah Bun. Oh. Itu namanya Jehovah Witness. Iya. Itu apa kalau bahasa Indonesia-nya? Jehovah Witness. Jehovah. Jehovah. Itu mereka datang terus nanti dia bilang, oh you have a Bible, have a chance to read. Nah, now I have a Quran, you read it and then you come back, something like that. Udah quote sedikit itu ya, soal Yesus sama Paulus. Itu saya punya tuh perbedaan Paulus dan Yesus. Ilmu saya cuma segitu aja pun. Tapi kan cukup mereka memukul mereka kan, akhirnya membalas sendiri, cukup memukul mereka. Itu dia, saya bilang open it this, baca and then next come back, bilang gitu. Udah. Baca balik lagi, nggak berani lah. Kembali lagi. Baca kemudian kau kembali lagi, malu dia kembali lagi. Tapi nggak balik-balik. Iya nggak berani dia balik. Masya Allah, itu gambaran Islam di luar negeri ya saudaraku ya, itu gambarannya. Karena kita kan kalau cuma dari berita ini langsung saksi mata langsung ya, Masya Allah ya. Orang nggak mau Bun debat-debat agama ini Kristen, Islam, nggak ada Bun begitu, nggak ada, nggak mau mereka. Dianggap penghalang aja tuh Kristen itu, bohong itulah istilahnya itu. Udah, makanya makin kesini iman mereka makin terkikis kan. Masya Allah, mantap. Gitu Bun. Apa yang lain mana tidur yang lain? Izem. Bang Andi tuh. Barusan ngomong tadi Daim Bang. Izame. Assalamualaikum, selamat malam. Izame. Allah ya. Di sana pukul berapa sekarang? Jam 12 siang Bun. Di sini kami udah ngantuk. Jam berapa? Makanya masih seger kan? Iya, pantas. Itu dia. Ya Bunda mau tidur lanjut aja. Enggak lah, enggak. Kalau udah tergantung hostnya apakah yang lain sudah pada tidur? Hostnya bagaimana mau di? Bang Arif. Arif. Ya silakan disapa Bunda. Disapa dulu Bunda. Bang Zuma sudah capek itu dari tadi. Oh enggak, gitu. Udah lama. Tamu-tamu itu Konten katanya dia mau tapi Bunda ini di mana? Di luar apa di rumah atau di luar? Saya di luar.
Ada yang mau tengok LA katanya. Boleh buka kamera Oh, kah? kalau gitu gini, saya jalan dulu sebentar 10 menit. Jangan sambil jalan, nanti saya di ini rumah, lagi, di suspend lagi. Ntar, saya Jangan ke naik pinggir laut mobil, dulu. jangan. Jalan Iya. kaki aja. Saya 5 menit. Saya ke pinggir laut nih, Siap, kebenaran siap. dekat laut. 5 menit. Keren. Al-Hidayah Bang Al. Aku pikir tadi izin tidur. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Masih ada nggak Bang Zuma ini? Masih bangun kah? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bang Alidaya. Iya, siap Ustaz. Bang Andi masih bangun? Ada. Ini. Ada. Iya, saya tadi di roomnya Logika. Jadi di situ ada Saifuddin Ibrahim. Jadi tujuan saya itu memang karena aku ini tadi Bunda kan kita di roomnya Abuya, aku minta turun, aku mau tidur tapi aku diundang di Logika kan, aku pergi sana, aku naik lah di atas. Jadi memang yang disiapkannya tema itu Gurunda punya nama katanya penista agama atau apa itu. Jadi bila aku meminta bukti sama beliau di mana Gurunda itu pernah menista, ada satu video yang pas dipusingnya itu yang apa itu? Diputar. Jangan dipusing. Diputar. Itu Gurunda injak kayak lembaran kertas. Jadi bila aku bilang itu kan kertas, beda dengan kamu yang dulu menginjak Bible. Saya bilang jujur aku tidak terima itu, sebab Bible itu yang membuat aku menjadi Islam. Akhirnya di sini aku minta solusi sama Bang Andi sama Bang Zuma, gimana kira-kira tanggapannya sama ada orang yang begini ini kok sudah semakin parah aku tengok. Di room-roomnya yang dibahas itu Bang Zuma melulu kan. Padahal kita ini nanti di sini dipandang serong sama orang-orang ngoten gitu. Aku juga tadi sudah menyampaikan beberapa hal sama Logika agar Dipandang, sebentar Bang, dipandang serong, dipandang buruk ya? Betul. Dipandang jelek. Oh, oke. Serong, oke. Jadi itu silakan makanya. tanggapannya. Yang mau memberi tanggapan. Mudah-mudahan Ustaz Bang Atta, Zumain masih ada sama Bang Bang Andi. Aku udah lama-lama kok. Gurunda, Dengku. Silakan. Ya ada juga Tapi teman-teman di bawah saksinya tadi. Abang, selama ini Gurunda tidak pernah nginjak-nginjak apapun itu. Iya, Nah, saya bilang tidak mungkin itu. Karena kalau lembaran kertas itu semua boleh. Tapi beda dengan apa yang kau injak sebab itu Bible saya bilang. Itu yang aku tidak terima. Kalau itu baju, memang sengaja siapa suruh dia bawa ke sana. Oh, Baju pantesan. ke di situ. Oh, baju ternyata. Ya biarin. Jadi kalau Bunda, baju si memang. Saifuddin Ibrahim tadi baru satu ayat aku bacakan Al-Quran. Surah Al-Imran 48 langsung dia kabur. Jadi memang tujuan saya naik itu memang pertama karena tema itu kayak menjanggal, kedua memang ada Saifuddin di atas. Ternyata kabur duluan, aku akhirnya di-kick sama si Logika. Jadi ini Bang Andi, gimana tanggapannya sama orang-orang yang gini, seperti anak-anak ini? Bukan aku mengadu domba, tapi aku juga sudah lama bersabar ya. Ketika aku melihat ada Muslim yang begini, aku kesalkan karena beliau jauh. Tidak-tidaknya kan kalau ada begini nanti kita jadi seperti apa bahan jadi Kristen dari Kristen gitu lah. Padahal kita sama-sama dalam menyampaikan dakwah Islam. Bang, ada tidur kah? Pada tidur kali Bang. Jauh dari perangkat. Biasanya itu Bang Hadi tuh buat ke belakang, bikin nasi goreng. Mungkin dia lagi memasang masker ya. Bang Zuma ini masih bangun kah Indah ini? Dari tadi tuh enggak ini, mungkin istirahat Gurunda. Oh, udah tidur mungkin ya, udah capek. Ya udah gitu aja lah Bunda Rahma, nanti apa-apa sampaikan aja lah pesanku sama beliau-beliau nih. Nanti aku minta solusi aja. Intinya tetap berjalan dakwah Islam kita, karena tujuan kita adalah orang-orang yang memang butuh kebenaran. Jadi kalau dikatakan kemudian ada di antara kita penista agama, itu tidak boleh, tidak akan berlaku itu. Sebab kita ada di sini pun karena diundang sama mereka. Dimulai sama mereka dari Zoom dulu, membuat konten di YouTube atau di Facebook untuk memanggil kita kemudian untuk menjawab. Memanggil kita menjawab tentang tuduhan mereka, dan alhamdulillah karena Islam itu benar, maka kebanyakan dari mereka kemudian mendapat hidayah. Jadi ini yang tidak diterima sama orang-orang Islam juga yang lainnya, ini banyak juga nih yang memang tidak puas hati sama guru-guru kita. Jadi
Itu aku ambil maklum. Karena penyakit hati di akhir zaman ini memang berleluasa. Ya, jadi mudah-mudahan kita tetap terjaga dari hal ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah karena tujuan kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu aja. Betul. Iya, iya. Izin semuanya, Bunda Rahma sama host, Ustadz Arif. Aku izin ya, Aki. Terima kasih sudah mendengarkan, Bang Zulkifli. Iya, terima kasih Bang Alidaya. Bentar, itu Bang Hasan mau ngomong, Bang Hasan mau ngomong. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal yang katanya injak, itu diperlihatkan videonya apa cuma bercerita Bang? Iya, tadi kan pertama bercerita. Aku bilang mana yang Bang Zuma injak mana. Ternyata ada lembaran-lembaran aku udah paham itu, tapi putih. Aku bilang bukan begitu kalau Bible kan. Itu boleh saja lah, sebab itu bukan kitab. Oh langsunglah dia bilang, kalaulah ada tertulis nama Allah, apakah kan dia bilang. Loh mana boleh kita pastikan kalau hanya lembaran begitu. Kecuali kalau kitab yang macam, aku bilang tadi kan, yang kau injak itu jelas Bible. Aku bilang aku tidak terima. Sementara kau sekarang mengumpul oten untuk mencari konten. Jadi di situ aku di-kick tadi sama logika. Kalau hanya putih kan tidak jelas, ya, dan tidak menunjukkan apakah itu videonya gitu ya, video menginjak. Kalau tadi seperti topik yang dibahas logika menginjak Bible kan diperlihatkan tuh videonya ya, apa yang dia injak. Nah kalau Bunda ada menginjak sesuatu hanya bercerita saja. Memang ahli hidayah ini percaya omongan oten? Mudah-mudahan Bang sampai saat ini insya Allah ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Nah kalau dugaan Bunda Rahma menginjak. Jangan kalau Bunda Rahma ini Bang, saya sudah booking sebagai mentua saya Bang, mertua saya ini. Jadi saya tidak mau diganggu orang ya, jangan ganggu ya Bang. Jangan ganggu kalau beliau ini menantu aku ini. Calon. Oke Bang Hasan semuanya, Bunda Rahma aku izin pamit dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara kita yang mendengar dan menyampaikan ya insya Allah nanti dibahas di grup. Ya. Ya begitulah. Mungkin Bun, udah siap videonya Bun. Banyak yang mau tengok LA. Ya Bang Hasan ya. Silakan Bun. Tunggu bentar. Di sana siang loh jam 12. Jadi beda kita ya, beda 12 jam kalau nggak salah LA. Ini lagi kabut ya, lagi kabut. Oh. Coba Bunda Rahma yang mau naik, Bunda Rahma yang mau naik itu dipersilakan naik. Oh siap Ahi, ya Ustaz. Ya, saya jadikan moderator Bunda. Siap. Bang Arif apa kabar? Alhamdulillah, syukur ala nikmatillah, sehat. Kita mau pameran dulu. Nih gelap ya, ini laut ini, tunggu sebentar. Open cam ya. Mana dia? Oh ini. Kok kabut? Musim dingin di sana ya Bun? Musim dingin. Tunggu, saya balik dulu ini. Tuh. Datang nggak? Saya di belum terbuka. Belum buka kameranya, save dulu Bun. Kalau sudah dibuka kamera save. Oke. Ini pinggir laut, tapi langitnya kelihatan nih karena kabut. Nih, ini tempat ininya, kotanya. Tuh, ini namanya Santa Monica. Jadi tinggi ya, datarannya tinggi ya, lautnya di bawah. Ya, laut tuh biasanya memang selalu turun ke bawah begini. Itu apartemen yang di bawah tuh minimal harganya tuh berapa? 5 juta sampai 10 juta US. Jadi berapa? 5 juta 60 miliar ya, 60 miliar. Tuh, lihat yang duduk ini. Ini homeless yang duduk nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Dia nggak punya rumah. Tapi lagi kabut ya, nggak kelihatan ininya. Jadi itu pinggir laut ya? Pinggir laut itu di bawah ya? Pinggir laut. Kalau kita turun ke bawah, ada tangganya di sini. Keren sih, keren. Halo scroll, tuh banyak binatang tuh. Ini tupai kita bilang ya. Apa tupai ya? Iya, tupai. Tupai itu banyak, minta makanan ya.
kabur. Pohon di sana banyak. Mereka tinggal di sini di pohon. Apa Bunda nggak capek apa? Enggak. Gede, makanya banyak. Ya kan? Nggak ada di sana ini ya, nggak ada motor kau tengok ya Bun, nggak ada motor. Ada motor, nggak terlalu. Motor tuh motor gede biasanya. Kayak motor motor apa namanya? Ini yang beginian nih ada nih. Ini bayar nih Kayak kalau Harley Davidson ya. tapi ini bahaya. Mobil. Terlistrik. Pakai listrik bener. Jadi yang malas jalan, jalan. Besar ya, mirip. Assalamualaikum Ustaz Arif. Bunda, aku izin hurun Bunda. Udah jam 3. Siap. Oke Bang, istirahat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mobilnya Bunda. Mantap, keren. Itulah Bun. Jadi Namanya Bunda juga udah mau. Bun. Oke, siap. Gitu ya teman-teman di luar negeri. Matahari ada kalau musim panas, ada tuh musim dingin. Sekarang ini belum dingin, tapi namanya rontok-rontok semua. Cuma musim gugur.